Bab 381, mulai bergerak. Ma Xiaotao mengerutkan alisnya dan berkata, sulit untuk menyelamatkan orang. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda melanggar penjara air hari itu, Anda seharusnya melihat bahwa para sandera di penjara semuanya diracun. Mereka tidak dapat mengumpulkan kekuatan jiwa mereka, dan ada banyak penguasa jiwa jahat dari gereja Roh Kudus yang ditempatkan di sana. Bahkan ada legiun insinyur jiwa di dalam dan di luar kota Sunrise. Aku khawatir tidak mungkin menyelamatkan beberapa ratus orang ini, bahkan jika seluruh akademi dikirim ke sini untuk misi penyelamatan ini. Sunrise City sangat dekat dengan Radiant City, dan bala bantuan dari Radiant City akan tiba dengan cepat jika terjadi sesuatu di sini. Petik 2, Huo Yuhao tersenyum dan berkata, kakak perempuan, jangan cemas. Kami hampir selesai dengan pengaturan kami. Ketika saatnya tiba, kami akan memiliki beberapa cara untuk mengatasi masalah di luar kota. Paling tidak, kami akan membuat mereka sibuk. Kami juga akan menggunakan taktik pengalih perhatian di dalam kota, dan menarik beberapa tuan roh jahat mengawasi para sandera. Jika tebakan saya benar, perbatasan Kekaisaran Sun Moon seharusnya tidak damai sekarang. Beberapa individu yang kuat pasti telah dikirim ke perbatasan dari Radiant City. Namun, mereka masih membutuhkan orang untuk menjaga modal mereka. Bahkan jika mereka menyadari sesuatu yang abnormal sedang terjadi di sini, mereka tidak akan dapat mengirim terlalu banyak bala bantuan. Petik 2, Ma Xiaotao mengangguk dan berkata, saya yakin Anda bisa berhasil. Namun, bagaimana Anda akan pergi dengan beberapa ratus orang tua dan orang sakit? Mereka semua diracuni oleh Soul Eradicating Powder. Saya juga tidak punya obat penawar racun itu. Saya khawatir bahwa hanya pemimpin gereja Roh Kudus yang tahu cara menetralkan racun itu. Ekspresi Ma Xiaotao menjadi dingin ketika dia menyebutkan pemimpin gereja Roh Kudus. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya dengan erat. Huo Yuhao berkata, saya sudah membuat penangkal racun. Apa? Ma Xiaotao tertegun saat dia menatapnya. Kau telah membuat penawarnya. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, apakah Anda lupa bahwa saya menyebutkan bahwa saya memperoleh kitab suci racun leluhur Tang San? Dalam hal menggunakan racun, Sekte Tang telah sangat terkenal di benua ini selama puluhan ribu tahun. Racun gereja Roh Kudus bukanlah apa-apa. Namun, memang akan menjadi masalah besar untuk pergi dengan sandera yang lemah. Hari itu, saya mendengar penatua ketiga dan keempat dari gereja Roh Kudus menginstruksikan saudara-saudara Zong untuk memberi makan lebih banyak sandera. Namun, sepertinya saudara-saudara Zong Li hanya berpura-pura mematuhi perintah. Kakak perempuan, dapatkah Anda meminta mereka memberi lebih banyak makanan kepada para sandera? Menurut pendapat saya, para sandera akan dapat memulihkan setidaknya setengah dari kemampuan mereka jika racun bubuk pemberantasan jiwa dinetralkan dan jika mereka diberi lebih banyak makanan. Di antara para sandera ini, ada para master dan insinyur jiwa elit dari generasi muda, guru dari berbagai akademi, dan para penatua dari berbagai sekte. Jika mereka dapat memulihkan kemampuan mereka, mereka akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Tidak akan mungkin untuk melarikan diri kalau kita berkoordinasi dengan pasukan luar kita. Petik 2, Ma Xiaotao mengungkapkan tatapan serius di matanya. Ketika dia melihat Huo Yuhao, dia tampak melihatnya dalam cahaya yang berbeda. Aku belum berinteraksi denganmu dalam 5 tahun, tapi kamu sudah benar-benar dewasa. Tidak heran Akademi cukup percaya diri untuk mengirimmu sendiri untuk menyelamatkan para sandera. Rencana Anda tampaknya baik-baik saja untuk saat ini. Ketika Anda menggunakan taktik pengalihan Anda, saya dapat membantu membawa tetua ketiga dan tetua keempat pergi. Mereka biasanya tidak di penjara air. Saudara-saudara Zong adalah orang-orang yang terutama bertanggung jawab atas penjara air. Mereka bertiga adalah keturunan langsung dari pemimpin gereja Roh Kudus, Zong Liu, dan mereka juga adalah antek-anteknya. Mereka sangat loyal kepadanya, dan hanya mendengarkan perintahnya. Anda harus berurusan dengan mereka bertiga, serta tuan-tuan roh jahat yang menjaga penjara. Para penguasa jiwa jahat itu umumnya memiliki kultivasi antara 4 dan 6 cincin. Mereka dianggap sebagai murid biasa dari gereja Roh Kudus, dan ada sekitar 30 dari mereka. Tentu saja, ada juga beberapa pasukan militer yang menjaga penjara. Namun, mereka tidak akan menjadi penghalang. Petik 2, setelah mendengar detail yang diberikan Ma Xiaotao, rencana di kepala Huo Yuhao menjadi lebih jelas. Sister Xiaotao, apakah Anda memperhatikan seorang wanita bernama Nan Suishui?
Dia adalah pemimpin sekte Earth Dragon, dan jiwa bela dirinya adalah naga-naga. Dia juga jiwa Douluo, tetapi kemampuannya berada pada standar Douluo berjudul. Huo Yuhao telah bertanya kepada Nan Qiuqiu tentang kemampuan Nan Suishui. Nan Suishui, saya pernah mendengar nama ini sebelumnya. Jika saya mengingatnya dengan benar, dia dibawa pergi oleh Penatua ketiga. Jiwa bela dirinya memiliki atribut khusus penghancuran. Jika kita bisa memahaminya dengan baik dan menggabungkannya menjadi alat jiwa, kita bisa mencapai hasil yang inovatif. Petik 2. Ya, itu dia. Huo Yuhao senang dan bertanya, apakah dia masih hidup? Apakah dia? Petik 2. Ma Xiaotao menjawab, saya tidak tahu detailnya. Namun, minat Penatua ketiga sepenuhnya dalam alat jiwa. Dia adalah insinyur jiwa kelas 9, dan dia tidak terlalu peduli tentang wanita. Saya harap orang yang Anda bicarakan ini masih hidup. Mengapa? Apakah Anda berencana untuk menyelamatkannya? Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya tanpa ragu dan menjawab, Nan Suishui adalah ibu dari teman saya. Namun, kita tidak bisa menyelamatkannya dulu. Kalau tidak, kami akan memberitahu musuh kami. Oh ya, kami membunuh seorang guru roh jahat tipe spiritual belum lama ini. Adakah yang tahu tentang itu? Petik 2. Tuan roh jahat tipe spiritual. Apakah Anda berbicara tentang Wu Yun? Dia terbunuh. Ma Xiaotao lebih terkejut ketika dia mendengar bahwa Wu Yun telah terbunuh daripada ketika dia mendengar Huo Yuhao memiliki penangkal racun untuk menetralkan racun dari bubuk penghapus jiwa. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, ya, saya membunuhnya. Apakah akan ada masalah? Petik 2. Ma Xiaotao menggelengkan kepalanya dan berkata, Wu Yun adalah seorang penatua di Gereja Roh Kudus. Dia sebenarnya adalah kepala cabang Gereja Roh Kudus di Sunrise City. Setelah saya datang ke sini, untuk sementara saya menggantikannya. Orang yang awalnya bertugas mengawasi para sandera adalah wakil ketua gereja, Feng Ling. Setelah itu, Feng Ling pergi karena alasan yang tidak diketahui. Saya pikir itu pasti ada hubungannya dengan situasi di perbatasan. Saya biasanya tidak berinteraksi dengan Wu Yun, tetapi jiwa bela dirinya sangat kuat. Bahkan jika aku bertarung dengannya, aku tidak akan sepenuhnya percaya diri untuk mengalahkannya. Tapi Anda berhasil membunuhnya. Luar biasa. Hehe. Huo Yuhao tertawa. Dia tidak akan menjelaskan bagaimana dia membunuh Wu Yun, dan dengan cepat mengubah topik. Kakak perempuan, kita akan mengaturnya seperti ini, kalau begitu. Jika memungkinkan, cobalah untuk melestarikan kehidupan Nan Suishui. Saya akan menyelamatkannya setelah saya menyelamatkan sebagian besar sandera. Haruskah saya memberitahu Anda tentang pengaturan kami secara detail? Ma Xiaotao mengangguk dan berkata, baiklah, jangan menunda karena ini masalahnya. Anda tidak harus memberitahu saya tentang pengaturan Anda. Ketika Anda bergerak, saya akan mengalihkan perhatian elder ketiga dan keempat. Namun, aku harus meninggalkan kalian semua untuk berurusan dengan saudara-saudara Song. Jangan meninggalkan petunjuk apapun ketika Anda melanggar penjara air lagi. Jika bukan karena fakta bahwa saya ada di sana hari itu, Anda tidak akan dapat melarikan diri dengan mudah. Berhati-hatilah, dan ingat keselamatan adalah prioritas Anda. Petik 2. Ya, Huo Yuhao mengangguk. Ma Xiaotao membelai kepalanya dan dengan lembut berkata, kamu sudah lebih tinggi dariku. Dalam 5 tahun, Anda akan menjadi kaisar jiwa. Fantastis. Setelah selesai berbicara, dia tersenyum pada Huo Yuhao sebelum pergi. Saat dia menyaksikan Ma Xiaotao pergi, Huo Yuhao juga menyentuh kepalanya sendiri. Untuk beberapa alasan, dia merasa ada yang salah dengan Ma Xiaotao. Dia sudah merasakan ada sesuatu yang salah dengan dirinya ketika dia bangun kemarin, tetapi itu menjadi lebih jelas dan lebih jelas baginya sekarang. Namun, Huo Yuhao yakin tentang satu hal, pikiran Ma Xiaotao jernih. Dia terlalu sensitif terhadap undulasi spiritual. Ekspresi dimanjakan di matanya ketika dia menatapnya tidak bisa dipalsukan. Pemimpin dan wakil pemimpin Gereja Roh Kudus sebenarnya disebut Zhong Liu dan Feng Ling. Ini adalah informasi penting baginya. Pada saat yang sama, Huo Yuhao juga bisa menebak kira-kira bahwa Zhong Liu harus ada hubungannya dengan wanita yang membuat Penatua Mu dan Long Xiaoyao jatuh cinta. Itu karena dia ingat bahwa tuan roh jahat yang diikuti wanita tampaknya memiliki nama keluarga, Zhong. Dia hanya tidak tahu apakah wanita itu masih hidup, dan apa hubungan antara Zhong Liu dan Long Xiaoyao. Tanda pisah. Pada pagi kedua, Susanshi membawakannya obat penawar yang dikarang.
Huo Yuhao juga mulai bergerak. Dia menggunakan avatar spiritualnya untuk secara diam-diam menembus penjara air dan mencampurkan penawarnya dengan air beracun di penjara air. Karena dosis yang dia butuhkan terlalu tinggi, dia perlu sehari penuh untuk memindahkan semua penawarnya ke penjara air. Tetua ketiga dan keempat tidak muncul lagi di penjara air. Bahkan Zong bersaudara hanya datang untuk berpatroli sesekali. Perintah Ma Xiaotao berhasil pada saudara-saudara Zong. Para sandera akhirnya diberi makanan yang cukup. Meskipun mereka tidak diberi makan dengan mewah, itu sudah cukup untuk mengisi perut mereka. Bersamaan dengan penawarnya yang Huo Yuhao campur ke dalam air yang mereka rendam, para sandera merasa jauh lebih baik setelah sehari, meskipun tidak semua racun dari tubuh mereka telah dinetralkan. Khusus untuk beberapa master jiwa yang lebih kuat, avatar spiritual Huo Yuhao dapat mengatakan bahwa mereka telah merasakan perubahan kekuatan jiwa mereka dari ekspresi mereka. Sudah waktunya baginya untuk berkomunikasi dengan mereka. Tanda pisah. Pada malam kedua, dia pergi mengunjungi Ma Xiaotao lagi. Setelah menekan kekuatan kegelapan di tubuhnya, ia merilis avatar spiritualnya ke penjara air sekali lagi. Untuk berkoordinasi dengannya, Ma Xiaotao mengirim saudara-saudara Zong pergi dengan alasan hal-hal penting yang harus diperhatikan. Ini adalah manfaat dari menjadi komandan gereja Roh Kudus dengan peringkat tertinggi di Sunrise City. Tanpa Zong bersaudara, Huo Yuhao lebih berani. Mustahil bagi para master roh jahat 6 cincin itu untuk menemukan avatar spiritualnya. Setelah memasuki penjara air, ia melayang ke udara dan melepaskan kekuatan rohaninya. Segera, kekuatan spiritualnya menelan seluruh penjara air. Belum lama ini Huo Yuhao hanya bisa berkomunikasi dengan beberapa orang menggunakan kekuatan spiritualnya. Namun, dia sekarang dapat berkomunikasi dengan semua orang di wilayah tertentu. Jika kamu bisa mendengar suaraku, tolong jangan bergerak. Aku di sini untuk menyelamatkan kalian semua. Pikiran lembut ini dikirimkan ke setiap sel. Itu sangat ringan sehingga semua orang bisa merasakannya, tetapi masih merasa itu hanyalah ilusi. Kualitas sandera ini memang sangat tinggi. Setelah merasakan pikiran bahwa Huo Yuhao ditransmisikan kepada mereka, banyak dari tubuh mereka menjadi agak kaku, tetapi mereka segera tenang kembali. Mereka bertukar pandangan aneh satu sama lain. Jika kamu bisa mendengar suaraku, tolong jangan bergerak. Aku di sini untuk menyelamatkan kalian semua. Huo Yuhao mengulangi kata-katanya sekali lagi. Kali ini, komunikasinya jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Semua orang bisa memastikan bahwa mereka tidak berhalusinasi. Memang, beberapa sandera muda mulai bersemangat. Mereka sudah lama merasa cukup setelah ditahan selama beberapa bulan dalam kegelapan total. Mereka bahkan mulai percaya bahwa mereka tidak akan pernah bebas lagi, tetapi suara yang tiba-tiba ini menenangkan rasa sakit di hati mereka. Tentu saja, tidak semua orang bersemangat. Mereka yang sedikit lebih tua, dan pemimpin tim atau guru tetap waspada. Lagi pula, bagaimana mereka bisa yakin bahwa ini bukan tipuan? Master jiwa jahat mampu melakukan apa saja. Tenang. Saya membutuhkan semua orang untuk tenang. Jika Anda ingin melarikan diri, Anda harus tetap tenang. Kalau tidak, aku tidak akan bisa membantumu. Saya akan membutuhkan kerjasama semua orang sehingga kita dapat meninggalkan tempat ini. Huo Yuhao mengirimkan pemikiran lain kepada mereka. Kali ini, pikirannya benar-benar jernih di benak mereka. Para tetua mulai tergerak. Siapa yang tidak ingin melarikan diri dari neraka yang mereka alami ini? Para sandera lainnya mulai tenang setelah para tetua memandang mereka. Huo Yuhao diam-diam menghela nafas lega. Dia takut interaksinya dengan mereka akan ditemukan oleh tuan-tuan roh jahat. Jika itu terjadi, mereka akan disiagakan, dan itu akan membuat segalanya lebih sulit bagi mereka nanti. Semuanya, kamu seharusnya tahu bahwa racun di tubuhmu perlahan-lahan dihilangkan. Itu karena aku menambahkan penawar racun ke air yang kalian semua terbenam. Aku yakin racun di tubuhmu akan benar-benar hilang besok. Mulai sekarang, saya harap Anda semua dapat melakukan yang terbaik untuk memulihkan kekuatan jiwa dan kondisi fisik Anda. Kami akan mengambil tindakan malam lusa. Ketika waktu itu tiba, saya membutuhkan Anda semua untuk bekerja sama dengan saya sehingga kami dapat keluar dari tempat ini sekaligus. Besok, saya akan menambahkan lebih banyak tonik ke dalam air ini untuk membantu Anda semua pulih. Anda harus tetap kuat. Kami hanya akan memiliki satu kesempatan untuk meninggalkan tempat ini dan mendapatkan kembali kebebasan kami. Petik 2. Huo Yuhao menjelaskan rencananya,
dan memberikan kata-kata penghiburan bagi para sandera. Dia telah mengawasi para sandera melalui deteksi spiritualnya sebelumnya. Jika ada mata-mata di antara mereka, dia akan mendeteksi semacam fluktuasi emosional, tetapi kenyataannya adalah bahwa tidak ada yang mau terjebak di penjara air ini, dan dengan demikian tidak ada mata-mata. Baiklah, terus istirahat dengan baik. Ketika Anda memulihkan kekuatan jiwa Anda tidak harus membiarkan para penjaga mencari tahu. Kalau tidak, semuanya akan sia-sia. Penatua, tolong urus yang muda dan ingat untuk membantu melindungi mereka. Saya akan pergi. Kami sudah menyiapkan semuanya di luar. Saya akan memberi Anda masing-masing pil hair calming. Saya dari Akademi Shrek. Petik 2. Reputasi Tang Sekte tidak seterkenal Akademi Shrek. Inilah mengapa Huo Yuhao menyebutkan bahwa dia dari Akademi Shrek untuk lebih meyakinkan sandera ini. Suasana suram di penjara air mulai berubah setelah Huo Yuhao memberitahu mereka rencananya. Mata yang tampak tak bernyawa mulai tampak lebih cerah, dan para penatua yang sudah mulai merasakan pemulihan kekuatan jiwa mereka mulai mengedarkannya. Air yang mereka miliki yang telah menyebabkan mereka begitu tersiksa kini menjadi perlindungan terbaik mereka. Huo Yuhao menarik deteksi spiritualnya, tetapi dia tidak pergi. Sebagai gantinya, ia melepaskan gangguan spiritualnya dan menelan seluruh penjara air bersamanya. Dengan kekuatan spiritualnya saat ini, saudara-saudara Zong dan dua tetua bertitel Douluo pasti akan menemukan gangguan spiritualnya jika mereka ada di sini. Namun, tuan-tuan roh jahat peringkat rendah ini tidak akan dapat menemukan apapun kecuali mereka memperhatikan dengan seksama. Huo Yuhao melakukan tindakan pencegahan. Jika ada mata-mata yang dia lewatkan, atau guru jiwa kehilangan kendali atas emosinya, dia masih bisa menyelamatkan situasi dengan interferensi spiritualnya. Namun, kekhawatirannya tidak berdasar. Para master jiwa dan insinyur jiwa dari berbagai akademi dan sekte semuanya cukup kuat. Setelah kejutan sesaat, mereka segera tenang kembali dengan bantuan orang tua mereka. Dengan air tercemar di penjara air sebagai penutup mereka masih bisa mengendalikan emosi mereka meskipun mereka marah. Setelah mengamati mereka selama 1 jam, Huo Yuhao menjadi tenang dan diam-diam meninggalkan penjara. Ini adalah awal dari operasi penyelamatan besar. Operasi Tang Sekte akan diresmikan. Huo Yuhao segera mencampur lebih banyak tonik ke dalam air yang tercemar. Menurut informasi yang diberikan Ma Xiaotao kepadanya, toksisitas serbuk pemberantasan jiwa sangat kuat. Itu hanya ditambahkan setiap setengah bulan. Kali berikutnya akan ditambahkan ke dalam air adalah dalam 5 hari, dan dengan demikian ada ruang hampa sekarang. Rencana penyelamatan Huo Yuhao akan dilakukan selama periode vakum ini. Semua orang dari Sekte Tang siap menyelamatkan sandera. Ketika malam kedua tiba, ada tamu lain di Sunrise City. Orang ini sepenuhnya ditutupi dengan kerudung dan topi hitam. Di balik kedok ini, tidak mungkin untuk mengatakan jenis kelamin atau usianya. Dia memasuki kota dengan metode yang jauh lebih nyaman daripada orang biasa. Dia berjalan ke gerbang kota dan menunjukkan tanda. Setelah ini, ia diizinkan memasuki kota tanpa cek. Dia berjalan dengan cara yang aneh. Dia tampak melayang dengan lembut, seolah-olah dia tidak mengerahkan kekuatan sama sekali. Dia tidak berjalan sangat cepat. Namun, dia sangat mahir menghindari deteksi. Jika seseorang mencoba mengawasinya, dia akan segera menemukan bahwa orang ini akan menghilang dari pandangannya. Segera, dia datang ke sebuah bangunan dengan ujung runcing. Jika Huo Yuhao ada di sini sekarang, dia akan tahu bahwa bangunan ini adalah bangunan yang telah dia ikuti, Feng Ling, dan di mana dia menemukan Wu Yun. Setelah dia melayang ke gedung ini, dia datang ke tempat di mana Wu Yun pernah digantung dan memukul Feng Ling. Aura menyeramkan yang dipenuhi dengan keluhan mulai menyebar. Dia duduk bersila di tanah dan mulai membaca sesuatu sebelum cahaya merah mulai muncul secara halus di belakang punggungnya. Sepertinya proyeksi manusia yang aneh melayang di belakangnya. Sudah selesai. Heike itu bertanya pada Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangguk dan melompat turun dari dasar alat jiwa berbentuk telur. Pada titik ini, ruangan luas ini dipenuhi dengan semua jenis alat jiwa. Itu seperti gudang senjata. Heike itu terkekeh dan berkata, "Baiklah, serahkan tempat ini padaku. Saya akan memberi mereka pelajaran yang baik nanti." Petik 2. Huo Yuhao buru-buru menginstruksikan, "Senior kedua, jangan tergoda untuk bertarung. Setelah Anda meluncurkan alat jiwa ini, Anda harus segera bertemu semua orang di selatan." Petik 2. Oke, jangan khawatir.
Saya tahu batas kemampuan saya. Petik 2. Huo Yuhao menatap langit di luar, yang semakin gelap. Ini tentang waktu. Ketiga senior dan sisanya harus di posisi. Saya perlu pergi untuk mempersiapkan juga. Senior kedua, hati-hati. Jika perlu, Anda harus menyerahkan segalanya untuk keselamatan Anda sendiri. Petik 2. Dia itu menepuk pundaknya dan memberinya acungan jempol. Huo Yuhao memberinya senyum percaya diri sebelum berkata, setelah ini selesai, kalian semua melanjutkan ke selatan, dan naik perahu ketika Anda mencapai itu. Jangan tunggu kami, hanya ada sedikit dari kita, yang akan membuatnya lebih nyaman bagi kita untuk bergerak. Kami akan bertemu kembali di akademi. Petik 2. Yuhao? Heike itu menghentikan Huo Yuhao dan terdengar agak ragu-ragu. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, senior kedua, saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Namun, ada hal-hal yang harus dan tidak boleh dilakukan pria. Karena Anda sudah berjanji kepada saya, Anda harus melakukan yang terbaik. Kita semua akan berhati-hati. Petik 2. Baik, segera kembali. Kami akan merayakannya di Tang Sekte. Heike itu juga bukan pria yang memaksa. Setelah memberi acungan jempol kepada Huo Yuhao lagi, dia menyaksikan Huo Yuhao pergi. Setelah meninggalkan hotel, Huo Yuhao dengan cepat melanjutkan menuju gerbang kota selatan. Dia tidak melanjutkan untuk mempersiapkan segera, tetapi kembali ke kamar mereka di hotel di sisi selatan. Su Sanxi dan Ye Guyi sudah pergi. Mereka berdua telah meninggalkan kota bersama Jing Xian dan Ji Juechen. Hanya Nan Qiuqiu dan Feng Ling yang tersisa di sini. Setelah beberapa hari pemulihan, Feng Ling tampak dalam kondisi yang lebih baik. Namun, ia masih sedikit tersesat, mungkin karena trauma mendalam yang dideritanya. Seolah-olah dia tidak mau bangun dari mimpinya. Semua orang dari Sekte Tang dapat memahami kesulitan yang dia alami. Feng Ling benar-benar kehilangan kemampuannya untuk menikmati kesenangan setelah menderita luka kritis seperti itu pada tubuhnya. Keinginannya untuk hidup sudah sangat terpuji. Namun, Huo Yuhao meninggalkannya di kota karena kondisinya yang khusus, dan untuk mencegah komplikasi. Jika dia dikeluarkan dari kota, dia mungkin akan mengungkap lebih banyak hal. Nan Qiuqiu bertanggung jawab mengawasinya sekarang. Huo Yuhao sangat menyadari bahwa darurat militer kota Sunrise akan sama sekali tidak berarti setelah mereka berhasil menyelamatkan para sandera. Mereka bisa memikirkan cara untuk pergi dengan Feng Ling setelah menyelamatkan Nan Suishui. Dia juga memberitahu Nan Qiuqiu tentang kondisi Nan Suishui. Setelah menyelamatkan sebagian besar sandera, itu akan menjadi kesempatan terbaik bagi mereka untuk menyelamatkan Nan Suishui. Nan Qiuqiu tidak mengajukan keberatan atas hal ini. Setelah Huo Yuhao memutuskan untuk tetap bersamanya untuk menyelamatkan ibunya, sikapnya terhadapnya sangat berubah. Dia bertindak kurang bangga di depannya. Apakah ini tentang waktu? Nan Qiuqiu tidak bisa tidak bertanya kepada Huo Yuhao ketika dia melihatnya. Huo Yuhao sedikit mengangguk dan berkata, ayo kita pergi bersama. Bagaimana Feng Ling? Petik 2. Nan Qiuqiu jelas tidak menyukai Feng Ling, dan memutar bibirnya ketika dia berkata, dia hanya tidur setelah dia makan. Huo Yuhao berkata, biarkan dia tidur. Wilayah ini sangat gelap, sehingga hotel ini lebih aman daripada yang ada di utara. Kemudian, lanjutkan ke lokasi yang telah kami putuskan. Setelah saya menyelesaikan semuanya di sini, saya akan pergi untuk menemukan Anda segera. Jangan bertindak membabi buta, akan ada setidaknya seorang insinyur jiwa kelas 6 atau 7 di sana, serta beberapa master roh jahat yang berjaga. Jika kamu mengekspos dirimu sendiri, kamu bisa melupakan tentang menyelamatkan ibumu. Petik 2. Nan Qiuqiu menjawab tanpa ragu-ragu, oke, aku akan mendengarkanmu. Saya tidak akan menerobos masuk dengan membabi buta. Aku akan menunggumu datang. Jika kamu tidak datang setelah sehari, aku akan. Ekspresi Huo Yuhao berubah serius pada saat ini. Jika aku masih belum tiba dalam sehari, kamu harus memikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini. Jangan berpikir untuk menyelamatkan siapapun lagi. Jika tidak, garis keturunan Sekte Earth Dragon tidak akan pernah diturunkan. Apakah menurut Anda itu yang akan dilihat ibumu? Petik 2. Nan Qiuqiu tersentuh, dan dia tiba-tiba memeluk Huo Yuhao dengan erat. Kita akan berhasil, bukan? Huo Yuhao tidak tahan untuk mendorongnya menjauh saat dia merasa tubuhnya bergetar. Dia dengan lembut menepuk punggungnya, ya, kami akan berhasil. Semua ini akan berakhir, dan semuanya akan baik-baik saja lagi. Petik 2. Terima kasih.
Jika Anda dapat menyelamatkan ibu saya dan para murid dari Sekte Earth Dragon, kami akan melakukan apa saja untuk Sekte Tang di masa depan. Petik 2. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, gadis konyol. Anda adalah bagian dari Sekte Tang. Bagaimana Anda bisa berbicara atas nama Sekte Earth Dragon? Petik 2. Nan Qiuqiu melemaskan pelukannya dan mundur 2 langkah. Setelah ini, dia memasang ekspresi tidak senang di wajahnya. Kamu bahkan belum setua aku. Jangan selalu berpikir bahwa Anda dapat bertindak seperti seorang penatua. Kau belum genap 20, tapi kau bertingkah seperti kau berumur 40. Petik 2. Ekspresi kesal melintas di mata Huo Yuhao. Iya nih, usia mentalnya jauh lebih tua daripada kebanyakan orang lain di usia yang sama, yang merupakan hasil dari peristiwa malang yang dia alami ketika dia masih muda, serta segala sesuatu yang terjadi sesudahnya. Itu juga karena ini bahwa ia dapat memainkan peran utama dalam Sekte Tang, menjadi anggota termuda dari Paviliun Dewa Laut di Akademi Shrek, dan merupakan orang pertama yang menyelesaikan rencana tentara tertinggi. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam dan memeriksa semua yang ada padanya sebelum dia berkata dengan tegas kepada Nan Qiuqiu, ayo pergi. Ya, Nan Qiuqiu mengangguk. Mereka berdua dengan cepat meninggalkan hotel sebelum mereka melanjutkan kedua arah yang berbeda. Tujuan Huo Yuhao sangat dekat, jadi dia berhenti setelah hanya berjalan sebentar. Ketika dia berbelok, dia diam-diam memasuki gang sempit yang gelap. Meskipun ada alat jiwa pengawasan ketinggian tinggi di atasnya, dia tidak mungkin terdeteksi tanpa menggunakan detektor termal. Di utara kota, Heike itu berdiri di dekat jendela dan menyaksikan langit. Itu semakin dekat dan dekat dengan waktu yang disepakati. Keempat yang menyelinap keluar melalui gerbang kota selatan sekarang menunggu diam-diam 25 km dari gerbang kota yang sama. Ada terlalu banyak alat pengintai di Sunrise City. Bahkan ada alat jiwa yang ditempatkan di luar kota, yang mencegah mereka mendekat. Mereka juga menunggu kesempatan mereka untuk datang. Semakin gelap dan semakin gelap. Semakin gelap itu, semakin buruk efek dari alat pengintai jiwa. Tentu saja, situasi seperti itu tidak akan bertahan lama. Setelah alat jiwa pengawasan ketinggian tinggi dapat dikombinasikan dengan detektor termal, akan ada peningkatan yang signifikan dalam aspek pengawasan ketinggian tinggi. Semuanya ada di tempatnya, dan sudah waktunya juga. Mulailah. Sebuah instruksi tiba-tiba terdengar di benak Heike itu. Pandangan bersemangat tiba-tiba melintas di mata Heike itu. Dia mengusap tangan kanannya di kepala botak dan segera berbalik. Dia menghadapi semua alat jiwa yang telah dia instal di ruangan itu. Sebuah cincin besar di tangan kanannya bersinar, dan sebuah laras merah gelap sekitar 1 meter panjangnya dengan kaliber 10 cm muncul di genggamannya. Dia mengambil 1 langkah ke depan dan berada di belakang alat jiwa berbentuk telur kelas 8. Dia mengarahkan laras merah gelap ke atas. Struktur hotel ini sangat sederhana, hanya ada beberapa bangunan berlantai 2. Mereka berada di sebuah ruangan yang berada di lantai 2 salah satu bangunan. Lampu merah naik diam-diam pada saat ini. Sebuah lubang besar menguap di atap ruangan ini ketika lampu merah dari laras menembaki itu. Tidak ada debu jatuh dari atap. Heike itu menjadi semakin bersemangat. Dia menyapu larasnya dengan cepat, dan banyak bagian atap hancur dalam hitungan detik. Segera, atap itu tidak ada lagi. Pada titik ini, bintang laut, yang telah membantu menyembunyikan gelombang kekuatan jiwa dari ruangan ini sebelumnya tidak lagi berlaku. Dia itu dengan cepat menarik laras di tangannya, dan itu berubah menjadi item seperti cakram. Pada saat yang sama, dia menginjak sepotong logam setengah lingkaran yang tidak terlalu menarik di bawah dasar alat jiwa berbentuk telur. Salah satu ujung alat jiwa itu segera retak terbuka, dan laras hitam pekat perlahan-lahan keluar. Lampu merah yang menyilaukan mulai bersinar di dalam tong ini, dan botol susu 24 di dalam pangkalan mulai melepaskan kekuatan jiwa. Gelombang kekuatan jiwa yang dihasilkan sebagai akibatnya segera memicu alarm di kota. Heike itu memasang ekspresi tenang di wajahnya, tapi ada tatapan liar di matanya. Dia menggerakkan tangan kanannya dengan cepat pada disk dan terus menekannya. Sebuah meriam jiwa yang diarahkan ke langit mulai menyala. Setelah ini, embusan angin kencang mulai mengamuk. Dampak yang disebabkan oleh gelombang kekuatan jiwa yang luar biasa tidak hanya menyebabkan atapnya terkoyak. Dinding di sekitarnya juga runtuh, dan hampir 100 garis cahaya yang mengalir ditargetkan dan melesat ke langit secara instan. Selain alat jiwa berbentuk telur di ruangan ini, ada juga 10 Zuge Divine Crossbow Cannons.
Setiap meriam dipenuhi dengan peluru meriam jiwa yang tidak bergerak. Dalam gelombang serangan pertama, 180 peluru kelas 4 ditembakkan. Dalam istilah moneter, biaya semua peluru dalam 10 meriam ini cukup untuk menutupi setengah tahun dari pendapatan Sunrise City. Sunrise City memang dijaga ketat. Ketika lebih dari 100 garis cahaya ditembakkan, sinar jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan lampu meriam jiwa mulai bersinar di dekat dinding utara terdekat sebelum mereka ditembakkan untuk mencegat garis-garis cahaya yang masuk. Di luar kota, pasukan insinyur jiwa utara juga mulai mengumpulkan banyak senjata untuk mencegat serangan yang datang. Mereka membentuk jaring intersepsi besar di udara dan mencoba menghentikan semua kerang yang masuk. Segalanya mulai menjadi berantakan di dalam Sunrise City juga. Tidak peduli seberapa cepat mereka bereaksi, pasukan di kota hanya akan dapat tiba setelah 15 menit. Heike itu sepertinya tidak melihat perubahan di langit. Saat ini, dia sudah memfokuskan energinya pada alat jiwa berbentuk telur. Lampu merah-merah secara bertahap berubah menjadi merah keemasan di bagian depan alat jiwa ini. Undulasi kekuatan jiwa yang menakutkan bahkan menyebabkan Heike itu merasa sedikit terengah-engah. Dia sedang menekan sisi lain dari alat jiwa berbentuk telur ini sekarang, khususnya pada tombol merah dengan tengkorak di atasnya. Cincin cahaya bermotif iblis dengan cepat melonjak ke atas dari dasar alat jiwa. Ketika seluruh alat jiwa ini berubah menjadi merah keemasan, Heike itu menekan tombol ini dengan paksa. Tiba-tiba, udara di sekitarnya terdistorsi dengan luar biasa, dan alat jiwa pengintai ketinggian tinggi di wilayah ini kehilangan efeknya. Mereka hanya bisa mendeteksi gelombang yang terdistorsi. Setelah ini, bola berbentuk kerucut, cahaya keemasan merah ditembakkan dari laras itu, dan dengan cepat naik ke langit. Dalam sekejap mata, itu melintasi tembok kota dan menuju ke utara. Ada orang-orang yang bertanggung jawab atas alat-alat jiwa pengawasan ketinggian tinggi di mana Legiun Insinyur Jiwa Utara. Di seluruh benua, Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Sun Moon memiliki pengalaman pertempuran terbesar dengan alat jiwa. Begitu mereka menemukan ada sesuatu yang salah, area ini mulai berbunyi dengan alarm yang memekakkan telinga. Setelah ini, lingkaran cahaya dengan cepat dirilis. Dalam sekejap mata, mereka membentuk 3 lapisan penghalang yang melindungi daerah ini. Pasukan insinyur jiwa menakutkan karena mereka mengandung banyak insinyur jiwa. Ketika ada alat jiwa dan insinyur jiwa yang cukup, kekuatan pasukan insinyur jiwa jauh bisa melampaui seorang insinyur jiwa. Saat mereka membangun pertahanan mereka, pasukan insinyur jiwa ini memfokuskan kekuatan mereka ke langit. Mereka mengincar bola cahaya merah keemasan yang Heike itu tembakkan ke langit. Apakah itu dalam hal waktu reaksi mereka atau metode mereka, Legiun Rekayasa Jiwa Kekaisaran Sun Moon ada di titik. Mereka berhadapan dengan serangan yang datang dari alat jiwa kelas 8. Heike itu mengungkapkan senyum dingin di wajahnya. Dia bahkan tidak memverifikasi apakah tembakan yang dia lakukan berhasil sebelum dia segera menarik alat jiwanya yang berbentuk telur. Alat jiwa berbentuk bola melayang di atas tangannya dan alat jiwa berbentuk telur. Lapisan kabut es dilepaskan, dan membantu menghilangkan panas dari alat jiwanya yang berbentuk telur, sementara ia dengan cepat mengeluarkan botol susu di dalam pangkalan alat jiwanya yang berbentuk telur dan menyimpannya. Jika para insinyur jiwa itu tahu bahwa 24 botol susu segel kelas 6 telah sepenuhnya terkuras dalam sekejap, mereka mungkin tidak terlalu percaya diri dalam bagaimana mereka bereaksi. Seorang pria parubaya berjubah prajurit ungu dengan marah keluar dari tendanya di daerah di mana pasukan insinyur jiwa utara bermarkas, dan dia segera mengamuk, apa yang terjadi? Wakil komandan, tiba-tiba, gelombang kekuatan jiwa datang dari dalam kota. Kami juga tidak yakin apa yang terjadi. Petik 2. Saat mereka berbicara, serangkaian ledakan luar biasa sudah terdengar di langit. Undulasi kekuatan jiwa yang mengerikan menyebabkan pemandangan kembang api yang menyilaukan muncul di langit. Lebih dari 95% dari peluru stasioner yang ditembakkan dari 10 Zuge Divine Crossbow Cannons berhasil dicegat, dan meledak di langit. Bab 382, semua sisi meledak. Clown, pergi kirim orang ke sana untuk memeriksa situasinya, sekarang. Sang wakil kapten memiliki pandangan jijik yang kuat ketika dia melihat lampu yang meledak di langit. Apakah penyusup ini punya masalah dengan otaknya? Dia bermain dengan alat jiwa dengan Sun Moon Empire kita. Pada saat ini, alarm yang sangat tajam tiba-tiba terdengar. Ini menyebabkan ekspresi wakil ketua untuk segera berubah. Tidak bagus, alat jiwa udara kita sementara ini dianggap tidak efektif.
jadi kita tidak bisa menggunakannya untuk penargetan. Musuh kita masih memiliki langkah lain, jadi kita perlu mengaktifkan semua pertahanan. Saya akan pergi ke area kendali utama front militer. Petik 2. Kanan. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan Kekaisaran Sun Moon dalam hal kecakapan dalam alat jiwa, serta penggunaannya dalam perang militer. Bahkan Shrek Academy bukan pengecualian untuk ini. Namun, Huo Yuhao adalah satu-satunya orang yang berhasil menyelesaikan Ultimate Soldier Plan, sementara Heike itu adalah seorang insinyur jiwa luar biasa yang terikat untuk menjadi bintang Akademi Shrek. Mereka secara alami tidak terlalu khawatir tentang Kekaisaran Bulan Matahari ketika datang ke kekuatan keseluruhan alat jiwa mereka. Jika mereka meluncurkan serangan mendadak yang direncanakan dengan hati-hati yang menggunakan semua sumber daya Sekte Tang, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki kesempatan untuk berhasil? Ratusan 80 sinar cahaya melonjak ke langit yang dipenuhi kembang api. Setiap balok tunggal sangat akurat, seolah-olah jalurnya telah diukur dengan penggaris. Mereka meninggalkan jejak api yang cemerlang di langit ketika mereka terbang, dan cahaya nyala mereka langsung mengukir gelombang cahaya yang menyilaukan di langit. Waktu yang dibutuhkan antara gelombang pertama dan kedua dari Zuge Divine Crossbow Cannon sangat singkat, mengejutkan semua penonton. Ini adalah salah satu manfaat menggunakan meriam jiwa stasioner, tidak perlu mengisi daya jiwa untuk setiap tembakan. Selama ada cukup amunisi, lebih banyak daya tembak dapat digunakan pada saat yang sama. Meskipun Zuge Divine Crossbow Cannon telah dijual ke 3 kerajaan dari 20 kontinen yang asli, mereka tidak pernah benar-benar muncul di medan perang sebelumnya. Semua pertahanan yang didirikan oleh Kekaisaran Sun Moon telah diarahkan pada guru jiwa dan alat jiwa. Setelah menggunakan deteksi spiritual Huo Yuhao untuk mengunci target mereka, mereka menggunakan gelombang tembakan pertama untuk bertindak sebagai panduan, sementara menggunakan gelombang kedua untuk bertindak sebagai pembunuh sejati. Pada saat yang sama, mereka menggunakan meriam jiwa stasioner kelas 8 untuk mengendalikan bagian depan kota utara. Ini adalah rencana yang sepenuhnya diarahkan pada alat jiwa udara, dan bisa dikatakan tanpa cacat. Selain itu, semua detektor jiwa udara di udara hancur menjadi debu karena bahan peledak yang sangat panas di tengah-tengah langit yang dipenuhi kembang api. Kekuatan Sale dari Zuge Divine Crossbow Cannon sekali lagi mengungkapkan dirinya, dan gelombang ketiga sekali lagi ditembakkan dalam waktu singkat. Mereka tidak menargetkan kota utara kali ini. Sebaliknya, itu ditembakkan di tembok kota timur dan barat. Setelah Heike itu menembakkan meriam jiwa stasioner kelas 8, ia menyelesaikan penyetelan sederhana crossbow cannons. Pasukan insinyur jiwa yang ditempatkan di bagian barat dan timur kota tidak punya cara untuk menghentikan meriam jiwa yang diam ini. Ini karena mereka menembakkan lintasan yang jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Dikombinasikan dengan kurangnya alat jiwa pengintai udara, mereka berubah menjadi orang buta. Bagaimana mereka bisa membabi buta menembakkan alat jiwa mereka ke arah kota? Persis saat gelombang ketiga meriam ditembakkan, sinar terang kemasan bertabrakan dengan pelindung kota utara. Boom, bumi bergetar, dan gunung-gunung berguncang. Sebuah ledakan mengerikan mengguncang langit dan bumi, dan bahkan Radiant City samar-samar bisa mendengar ledakan keras dari tempat ini. Penghalang pelindung di bagian depan insinyur jiwa Legion berada di ambang kehancuran, tetapi mereka mampu mengambil rentetan serangan ini. Komandan, yang sudah bergegas ke inti depan, tiba-tiba memiliki perubahan ekspresi, dan akhirnya menghela nafas panjang. Itu masih bagus. Ini hanya kekuatan meriam jiwa stasioner kelas 7. Kalau tidak, pelindung kita tidak akan berdiri. Lewatkan perintah saya. Setiap orang, gunakan semua kekuatan jiwa Anda dan tingkatkan cadangan kekuatan jiwa dalam alat jiwa defensif kami. Tembak semua alat jiwa pengintai udara cadangan kami ke langit. Petik 2. Meskipun alat jiwa pengintai udara di udara sudah menjadi bagian besar dari cadangan mereka, mereka masih cadangan. Namun, meskipun tidak ada banyak cadangan, ada sesuatu yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena mereka sudah terbiasa dengan alat pengintai jiwa yang membimbing mereka dalam pertempuran, mereka tidak berani bertindak gegabah sama sekali dengan kurangnya mainan kecil mereka. Wakil Kapten, yang merupakan komandan penjabat di front militer, memiliki ekspresi yang sangat buruk sehingga dia ingin mati. Dia dengan keras berkata pada dirinya sendiri, tidakkah barang murah yang ada di kota ini tahu berapa banyak alat jiwa stasioner yang telah mereka buat? Anda membutuhkan setidaknya 300 kelas 4 atau meriam jiwa stasioner yang lebih kuat untuk menghasilkan jumlah kekuatan ini.
Anda membutuhkan setidaknya 3.000 meter persegi untuk mengatur sesuatu seperti itu. Mengapa bajingan yang tidak kompeten ini memperhatikan bahwa ada banyak alat jiwa di kota? Mereka benar-benar bajingan. Mengapa saya merasa bumi bergetar sedikit? Cepat, di mana alat jiwa pengawasan tanah kita? Periksa mereka. Jangan bilang kalau naga sudah bangun. Petik 2. Saat wakil kapten bergumam pada dirinya sendiri, ekspresinya tiba-tiba berubah sangat besar. Tanah di bawahnya sudah berubah menjadi sepetak emas, dan area yang ditambal patch ini sudah jauh melebihi area yang ditempatkan oleh jiwa insinyur legiun mereka. Kelas 7. Tidak, itu adalah kelas 8. Juga, itu adalah kelas 8 seperti yang dibuat Hall Virtues Hall dengan cermat, yang secara khusus diarahkan untuk menjatuhkan front pertahanan seperti ini. Ketika ledakan kekerasan terdengar, tidak ada yang bisa melihat cahaya emas yang bahkan lebih tajam menusuk dirinya dengan kuat ke tanah. Setelah itu, ia diam-diam melakukan perjalanan beberapa ratus meter di bawah tanah untuk tiba di inti front militer mereka. Kemudian, boom, boom, boom. Cahaya keemasan yang menakutkan langsung mengubah keseluruhan kota utara menjadi lautan keemasan. Bola cahaya emas yang sangat besar yang menyerupai tahap awal matahari terbit menampakkan dirinya dari tanah. Bahkan 10 orang tidak dapat mengaktifkan penghalang jiwa pribadi mereka dan Invincible Barriers pada waktunya untuk memblokir dan melarikan diri dari ledakan besar yang mengerikan ini seperti hukuman dari surga. Pada saat yang sama persis ini, tembok kota barat dan timur masing-masing menerima baptisan dari 90 meriam jiwa yang diam. Ini adalah meriam jiwa yang diam. Seberapa besar kota-kota ini? Mereka hanya tiruan dari kota-kota biasa. Sejumlah besar pendeteksi jiwa dan alat jiwa defensif yang ditempatkan di kedua tembok kota mekar dengan cahaya yang cemerlang. Karena terbatasnya tembok kota, alat-alat jiwa yang ditempatkan di sana kebanyakan adalah pendeteksi jiwa yang diarahkan keluar dan di dalam kota. Siapa yang mengira bahwa mereka benar-benar akan diserang, mengingat ada 2 legion insinyur jiwa yang ditempatkan di luar tembok kota. Selanjutnya, ini sudah dilakukan dari dalam. Karena itu, kekuatan pertahanan tembok kota tidak cukup kuat. Ini juga keputusan yang tepat yang dibuat oleh Huo Yuhao setelah melakukan penyelidikan menyeluruh. Karena itu, berbagai detektor jiwa mahal di tembok kota hancur setelah alat jiwa defensif mereka tidak bisa menahan pemboman terus-menerus dari meriam jiwa stasioner Huo Yuhao. Detik berikutnya, lebih dari sepertiga tembok kota runtuh. Heike itu sama sekali tidak bahagia. Dia meletakkan meriam jiwa stasioner kelas 8 yang sempurna yang baru saja dia tembak, lalu dengan cepat menyingkirkan Suge Divine Crossbow Cannons juga. Namun, dari kegaduhan yang bisa dia dengar di luar, dia tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Kenapa dia tidak senang? Selain itu, mengapa dia terlihat seperti sedang menghadiri pemakaman? Ini karena dia tidak tahan untuk melakukannya. Dia merasa sedih. Itu adalah 360 peluru meriam jiwa yang diam. Mayoritas dari mereka telah diambil dari Radiant City, dan 360 peluru meriam stasioner ini adalah sekitar sepertiga dari total meriam stasioner kelas 4 yang mereka bawa kembali. Nilai total alat jiwa ini bahkan tidak bisa diukur dengan uang. Namun, BB telah membiarkan mereka membawa semua ini untuk memastikan mereka akan dapat dengan aman mengalahkan lawan mereka selama misi ini. Dalam beberapa menit, mereka telah menyia-nyiakan semua ini. Cannon Crossbow Suge Divine benar-benar kuat. Itu benar-benar jauh lebih kuat daripada alat jiwa lain di kelasnya. Namun, penembakan susunan meriam yang mengerikan ini didukung oleh emas yang tak terhitung jumlahnya. Akan sedikit lebih baik jika mereka menggunakan kekuatan jiwa sebagai gantinya. Misalnya, dalam situasi seperti ini, di mana mereka menggunakan meriam jiwa yang diam. Memang benar bahwa meriam jiwa yang diam sangat kuat, dan efeknya sangat hebat. Namun, mereka juga menyebabkan begitu banyak sakit hati sehingga itu membuat orang tidak bisa bernapas. Sial, bocah-bocah ini datang dengan sangat cepat. Saya harus pergi. Bayi, aku tidak tahan berpisah dengan kalian. Heike itu, yang hanya berhasil menyimpan 2 Suge Divine Crossbow Cannons, mengeluarkan miniatur detektor jiwa mengambang dari udara. Dia melihat cahaya merah terang di atasnya, lalu menatap 8 crossbow cannons lainnya dengan tatapan keengganan. Kemudian, dia mengepalkan giginya dan melompat dari atap. Begitu dia melompat keluar, sebuah meriam jiwa gelap gulita muncul di bahunya. Tanpa booming atau yang lainnya, sosok gelap melesat ke arah kota utara dan menghilang ke malam hari.
Tanpa alat jiwa pengintai udara di sekitar, tidak ada yang memperhatikan gerakannya. Saat Heka itu diam-diam menyelinap pergi, semua orang di kota Sunrise mulai bergerak seolah-olah mereka telah terbangun. Ma Xiaotao yang berwajah dingin sudah terbang menuju kota utara bersama dengan tetua ketiga dan keempat. Begitu mereka naik ke udara, apa yang mereka lihat adalah ledakan emas yang luar biasa besar. Pertahanan penjara air sangat penting. Dengan demikian, bahkan Ma Xiaotao tidak bisa menyeret Zhongli dan saudara-saudaranya pergi pada saat ini. Dia hanya bisa memperingatkan mereka untuk menjaga penjara air dengan hati-hati sebelum pergi. Sementara Sunrise City berada dalam keadaan kacau, tidak ada yang memperhatikan bahwa seseorang telah meminjam penutup kegelapan untuk diam-diam berbaring di samping parit selatan. Orang ini diam-diam masuk ke parit. Huo Yuhao telah meminjam kesempatan yang diberikan kepadanya oleh penghancuran alat pengintai jiwa untuk menyelinap diam-diam dari tembok kota. Kali ini, dia menggunakan trik lama yang sama. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyegel kekuatan jiwanya, lalu menggunakan Ultimate Ice-nya untuk menurunkan suhu tubuhnya. Dengan menggunakan Ultimate Ice untuk menurunkan suhu tubuhnya, semua alat jiwa yang tersisa akan menjadi tidak efektif untuk waktu yang singkat. Secara alami, Huo Yuhao akan berada pada posisi terlemahnya selama periode waktu ini juga. Dia sepenuhnya bergantung pada kekuatan fisik seorang kaisar jiwa untuk melintasi tembok kota. Dikombinasikan dengan interferensi spiritualnya, ia dapat meninggalkan kota tanpa memperingatkan siapapun. Dia sekarang berbaring di parit untuk perlahan memulihkan kekuatan jiwanya. Pada saat ledakan mengerikan yang disebabkan oleh meriam jiwa stasioner kelas 8 terjadi, dia hampir melepaskan segel yang ditempatkan pada kekuatan jiwanya. Baru saat itu ia diam-diam menenggelamkan dirinya ke dalam air dan menggali jalan ke penjara air. Kali ini, yang dia gunakan adalah tubuh fisiknya dan bukan avatar rohaninya. Begitu dia memasuki penjara air, tidak mudah baginya untuk pergi. Huo Yuhao melakukan pengamatan sepintas terhadap penjara air dengan kekuatan rohaninya. Dengan sangat cepat, ia menemukan kekuatan jiwa yang hidup yang terkandung dalam berbagai ahli jiwa dan insinyur jiwa yang dimilikinya. Bahkan jika mereka tidak sepenuhnya pulih, mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan satu pertempuran, setidaknya. Huo Yuhao berpegangan pada pagar logam dari penjara air dengan satu tangan dan menggunakan yang lain untuk mendorong air di parit. Sebuah cahaya hijau giok naik dari tubuhnya, dan putri salju kecil diam-diam muncul di sisinya. Snow Lady saat ini sudah menjadi anak besar yang melihat sekitar 8 atau 9. Wajah bangsawan dan dingin telah menggantikan wajahnya yang semula imut, membuatnya tampak seperti putri salju asli. Niat yang sangat dingin langsung menyebar keluar, membekukan parit di luar dengan kecepatan yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Wanita salju kecil itu mengangguk dengan lembut ke arah Huo Yuhao, lalu dengan lembut berputar di dalam air untuk mencapai kedalaman parit. Tanpa diduga, seseorang dapat melihat kepingan salju berkibar di sekelilingnya, bahkan di bawah air. Parit, yang semula mengalir deras, terhalang oleh dinding es setelah beberapa saat. Area dinding es ini kemudian menutupi kedua sisi parit dengan kecepatan yang menakjubkan. Dengan putri salju di sini, Huo Yuhao tidak perlu melakukan apa-apa. Dengan lambaian tangan kanannya, Dark Golden Terror Claws melesat keluar dan tanpa suara merobek pagar logam. Penggunaan Ultimate Ice-nya sempurna. Sama seperti bagaimana air di penjara air tidak akan mengalir keluar, dingin yang ekstrim di dalamnya juga tidak menyebar. Kalau tidak, masalah besar bisa terjadi jika mereka membekukan semua orang di dalam penjara air. Setelah diam-diam tenggelam dan berenang di dalam air, Huo Yuhao mulai menyebarkan kekuatan spiritualnya untuk menutupi keseluruhan penjara air. Pada saat ini, penguasa jiwa jahat di dalam penjara air agak gugup. Zong bersaudara berkumpul di sisi lain penjara air, yang juga merupakan pintu masuk yang sebenarnya. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka membayangkan mereka akan memasuki penjara air melalui parit di bawah pengawasan begitu banyak pendeteksi jiwa di tembok kota selatan. Dari apa yang mereka ketahui, air parit masih mengandung jiwa pembasmi jiwa yang sangat beracun. Jika seorang guru jiwa berenang di dalam air, kekuatan jiwa mereka akan dengan cepat tersebar. Ancaman apa yang akan mereka hadapi saat itu? Kekuatan spiritual Huo Yuhao dengan sengaja menghindari daerah di mana saudara-saudara Zong berada dan bahkan para sandera yang ada di sisi mereka. Demi mencegah kecelakaan, cukuplah memberitahu banyak orang, tetapi tidak semua, apa yang akan terjadi. Semua orang, buat persiapanmu.
Pikiran Huo Yuhao dengan cepat ditransmisikan ke dalam pikiran para sandera melalui deteksi spiritual. Para sandera, yang telah bertindak seolah-olah mereka lemah selama ini, segera merasakan semangat mereka bangkit. Pada kenyataannya, mereka sudah melakukan yang terbaik untuk menahan diri setelah memulihkan kekuatan jiwa mereka. Meskipun ada beberapa tuan jiwa jahat di sini, mereka tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah sandera yang ditahan di sini. Mereka masih agak takut pada dua iblis jahat yang berjudul Douluo dari sebelumnya, tetapi jumlah tuan roh jahat yang tersisa di sini jelas jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Kalau bukan karena para penatua menahan mereka, beberapa sandera yang lebih muda tidak akan bisa menghentikan diri mereka dari mencoba melarikan diri. Setelah ditahan di sini selama beberapa bulan, kesuraman yang terpendam dalam hati mereka bisa dibayangkan. Huo Yuhao tidak memberitahu mereka apa sinyal untuk bergerak itu, karena memang tidak perlu. Tanda tanda hubung. Tembok kota selatan. Semua tentara yang berpatroli menatap kota utara. Cahaya keemasan cemerlang yang telah naik ke udara akhirnya mulai membubarkan, meskipun masih ada percikan samar terbang di sepanjang dinding kota timur dan barat. Suara ledakan keras dari daerah itu membuat suasana di kota selatan sangat tegang. Banyak tentara yang ditempatkan di sana merasa bahagia di dalam hati. Untungnya, tidak ada yang terjadi pada mereka. Apa yang kamu lihat? Pergi ke tempatmu, apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba terdengar suara yang keras. Ketika dia mulai berteriak, berbagai prajurit bergegas kembali ke posisi mereka. Komandan, lihat ini. Ini, apa ini? Seorang prajurit yang bertanggung jawab atas pendeteksi jiwa berteriak kaget. Komandan awalnya marah cepat berlari. Apa situasinya? Komandan, ada gelombang kekuatan jiwa. Namun, kita sama sekali tidak bisa melihat siapapun. Prajurit itu menunjuk layar jiwa yang sederhana di depannya. Riak-riak besar kehijauan melayang-layang di layar di depannya. Ini menandakan bahwa ada gelombang kekuatan jiwa yang sangat kuat dan luas di kota di bawahnya. Ini, komandan juga bingung. Dia segera melihat pada detektor jiwa lain di sekitarnya dan menemukan bahwa mereka semua tidak aktif. Dia juga tidak menemukan tanda-tanda kehidupan makhluk hidup apapun. Hanya pendeteksi jiwa di depannya yang menghasilkan hasil ini. Komandan, Anda sebaiknya datang ke sini. Seorang prajurit lain di daerah yang berbeda berteriak. Apa sekarang? Komandan cepat bergegas. Tentara itu menunjuk ke layar di depannya, tercengang, alat jiwa termal saya sepertinya telah rusak. Ini menunjukkan bahwa suhu di bawah tanah turun drastis. Bagaimana mungkin ini? Petik 2. Suhu tanah di bawah kita turun. Komandan dengan cepat merentangkan kepalanya untuk melihat ke bawah ke dinding, dan prajurit di sebelahnya menyalakan lampu jiwa untuk menerangi area itu. Tembok kota di sekitar Sunrise City tidak terlalu tinggi. Ketika cahaya dari lampu jiwa menerangi parit, komandan akhirnya menemukan apa masalahnya. Dia tiba-tiba mengeluarkan pekikan yang menusuk telinga, serangan musuh. Mengapa parit tiba-tiba membeku tanpa alasan? Dia sendiri adalah seorang guru jiwa, dan dia bisa menebak alasannya. Hanya seorang guru jiwa yang bisa menyebabkan fenomena menakjubkan seperti ini. Sayangnya, dia membuat penemuannya terlambat. Penjara air. Ketika putri salju kecil diam-diam kembali ke tubuh Huo Yuhao, matanya menyala. Sudah waktunya, tubuhnya bergetar sedikit, dan jiwa yang mendorong di punggungnya menyebabkan Huo Yuhao melesat keluar dari air dengan desahan. Saat dia muncul, dia segera menarik perhatian setiap sandera dan tuan roh jahat. Bahkan Zong bersaudara, yang mendiskusikan situasi di luar, tidak terkecuali untuk ini. 5 cincin jiwa bangkit dari kaki Huo Yuhao satu demi satu. Demi menarik lebih banyak perhatian lawannya, ia membuat kelima cincin jiwa ini bersinar dengan cahaya merah darah. Cincin jiwa ketiganya menyala, dan lapisan cahaya putih langsung menyebar dari tubuh Huo Yuhao. Enfiblement massal. Huo Yuhao tidak menahan apapun pada saat seperti ini. Segera setelah ia melepaskan Mass Enfiblement, Huo Yuhao mengepalkan tinjunya di udara. Suara ledakan yang keras langsung terdengar. Alasan mengapa ledakan es dikenal sebagai keterampilan ilahi adalah karena efeknya yang menakutkan setiap kali ada es yang cukup. Meskipun Ice Explosion tidak dapat digunakan di dalam parit karena kurangnya kekuatan jiwa yang dapat digunakan untuk memicunya, es itu telah berubah menjadi sumber bubuk mesiu terbaik Huo Yuhao setelah dibekukan. Parit besar itu telah membeku, menyebabkan ledakan hebat dari keterampilan Huo Yuhao menyebar sampai keluar. Ini juga instan yang diteriakkan sang komandan.
Setelah menerima begitu banyak sandera baru, pertahanan keseluruhan kota Sunrise telah meningkat beberapa tingkat. Namun, satu-satunya hal yang tidak berubah adalah ketebalan tembok kotanya. Bagaimanapun, ini hanyalah sebuah kota kecil. Mereka hanya mengatur seluruh Sebang ini untuk menarik orang dari 3 kerajaan benua Douluo, yang akan berusaha menyelamatkan para sandera. Tidak mungkin mereka secara khusus memperkuat tembok kota untuk ini. Karena itu, fondasi tembok selatan diguncang oleh ledakan parit. Sepertinya seluruh bumi bergetar di dalam penjara air. Gemuruh yang keras, serta Huo Yuhao yang keluar dari air sudah menjadi sinyal terbaik yang bisa dia berikan kepada para sandera. Sinar cahaya mulai bersinar di dalam penjara. Para sandera yang telah melalui banyak kesulitan selama pemenjaraan mereka akhirnya habis-habisan. Penjara bisa menahan mereka sementara kekuatan jiwa mereka terbatas, tetapi bagaimana bisa menahan kekuatan beberapa ahli yang telah memulihkan kekuatan jiwa mereka? Seluruh penjara hancur dalam sekejap. Begitu para tahanan bergegas keluar, mereka meluncurkan gelombang keterampilan jiwa jarak jauh ke arah penguasa jiwa jahat yang menjaga penjara. Semuanya bergetar pada saat ini, dan dinding sudah mulai runtuh. Pintu masuk lain dari penjara air, yang merupakan tempat Huo Yuhao masuk, sudah hancur berantakan. Semuanya berjalan sesuai rencana Huo Yuhao. Meskipun Zong bersaudara bereaksi langsung, mereka menghadapi beberapa ratus tuan jiwa. Kelompok guru jiwa ini tidak hanya terdiri dari siswa yang mewakili berbagai akademi dan sekte mereka. Ada juga beberapa guru, pemimpin dan pakar juga. Tidak ada kekurangan eksistensi 7 cincin dan 8 cincin dalam kelompok ini. Selama di penjara, mereka menderita di tangan tuan-tuan roh jahat ini. Mereka hidup dalam penderitaan dan mendekati perbatasan antara hidup dan mati setiap hari. Ketika kemarahan yang terpendam ini langsung meledak, bahkan para penguasa jiwa jahat akan takut kalau mereka akan habis-habisan tanpa memperhatikan kehidupan mereka. Beberapa lusin master roh jahat langsung dihancurkan oleh gelombang serangan pertama. Meskipun Zong bersaudara tidak benar-benar mengerti mengapa para sandera mendapatkan kembali kekuatan tempur mereka, mereka hanya bisa melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Kalau tidak, mereka pasti akan tercabik-cabik oleh orang-orang ini. Tanda pisah. Pada saat yang sama, beberapa kilometer jauhnya dari sisi selatan kota, Su Sanshi berdiri di sebuah bukit kecil, memandang ke arah Sunrise City. Suara ledakan dari Sunrise City menandakan bahwa rencana itu telah sepenuhnya dimulai. Mereka sekarang menunggu sinyal untuk bagian selanjutnya dari rencana. Sudah waktunya untuk bergerak. Pasukan yang ditempatkan di timur dan barat sudah bergerak ke arah utara. Itu seharusnya berhasil. Jing Xian mengutak-atik perangkat kecil di tangannya. Su Sanshi mengangguk. Ji Juechen berdiri di samping Jing Xian. Dia sekarang memiliki wajah tegas seperti biasa, saat dia dengan erat mencengkeram pedang penghakiman di tangan kanannya. Jing Xian menoleh ke Su Sanshi dan berkata, pasukan di luar kota selatan belum bergerak. Sepertinya mereka sudah menerima perintah untuk tetap di sana tidak peduli apa. Apakah kita akan memulai rencana atau tidak? Petik 2. Su Sanshi menggelengkan kepalanya. Mari kita tunggu sebentar. Setelah Yuhao bergerak, Legiun Insinyur Jiwa di luar kota pasti tidak akan bisa diam lagi. Mereka harus mengirim beberapa prajurit ke garis depan. Saat itulah kita akan bergerak. Petik 2. Oke. Jing Xian mengangguk. Su Sanshi menutup matanya, seolah-olah dia memasuki kondisi meditasi berdiri. Aliran udara gelap yang suram mulai bergerak di dekatnya, dan 3 lainnya menjauh darinya. Berdiri di dekatnya membuat mereka merasa seolah-olah mereka tenggelam dalam pasir isap. Huo Yuhao tidak membuat mereka menunggu lama. Setelah beberapa menit, ledakan besar yang datang dari parit selatan terjadi. Kekuatan ledakan mengerikan yang dilepaskannya membuat tembok kota bergetar, dan bahkan menyebabkan retakan muncul di banyak tempat. Benar saja, tentara yang ditempatkan di luar kota bergerak segera ketika sesuatu muncul. Melalui pendeteksi jiwanya, Jing Xian dapat mengatakan bahwa pasukan yang ditempatkan di sana berantakan. Sepertinya mereka berkumpul bersama. Bersiaplah untuk pindah. Pergi ke posisi yang kamu tuju. Su Sanshi berteriak pelan. Ye Guyi, Ji Juechen, dan Jing Xian dengan cepat berlari ke arah lingkaran yang ditarik tidak jauh dari Su Sanshi. 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 2 jiwa hitam bangkit dari kaki Su Sanshi. Gambar hitam kura-kura besar juga muncul di belakangnya. Perisai Xuanwu hitam pekat muncul tanpa suara di telapak tangannya. Saat Su Sanshi berbalik ke langit,
Jingxian mengambil alat jiwa lain dan menekan tombol di atasnya. Ketika semua alat jiwa pengawasan udara di atas Sunrise City dihancurkan oleh Zuge Divine Crossbow Cannons, Jingxian diam-diam menembakkan dua alat jiwa ke langit. Salah satunya adalah alat jiwa pengintai udara yang mirip dengan yang digunakan oleh Kekaisaran Sun Moon, khusus digunakan untuk memantau situasi Legiun Insinyur Jiwa di luar kota. Kemunculan musuh yang tiba-tiba, apalagi di 3 wilayah berbeda, sangat menghancurkan. Tugas paling penting kota selatan adalah untuk melindungi penjara air, tetapi mereka langsung berubah menjadi orang buta setelah penghancuran semua alat jiwa pengawasan udara mereka. Meskipun mereka siap untuk meluncurkan penggantian, mereka masih membutuhkan sedikit lebih banyak waktu. Secara alami, mereka tidak bisa lebih cepat dari seseorang seperti Jingxian, yang sudah siap. Selain alat jiwa pengintai udara, hal lain yang dipecat Jingxian jauh lebih aneh. Bahkan dia tidak tahu apa itu. Benda itu sangat besar, panjangnya sekitar 5 meter dan berbentuk seperti payung besar. Ini adalah alat jiwa terbesar yang mereka bawa. Seketika Susanshi mengumumkan dimulainya misi, Jingxian menekan tombol yang mengaktifkan alat jiwa berbentuk payung ini. Segera, titik di langit menyala, dan payung besar terbuka. Payung besar memiliki diameter hampir 10 meter dan melepaskan cahaya perak yang cerah. Sinar cahaya yang lemah dan tidak memiliki kemampuan ofensif langsung mendarat di luar kota oleh barak, sekitar 10 km jauhnya dari Susanshi. Penampilan sinar cahaya ini tepat ketika barak berada dalam keadaan kacau, saat mereka mengirim bala bantuan ke Sunrise City. Karena kurangnya alat pengintai jiwa dari udara, hanya beberapa orang yang memperhatikan cahaya dari cahaya yang menyertai pembukaan payung besar dan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pada saat yang tepat ini, cahaya cemerlang keluar dari mata Susanshi. Dengan perisai Xuanwu-nya terangkat tinggi, cincin jiwa keempatnya menyala. Alat jiwa berbentuk payung menembakkan seberkas cahaya lain. Kali ini, itu bersinar di lingkaran Ye Guyi dan yang lainnya berdiri. Susanshi melompat maju, melompat ke sinar cahaya ini. Tepat setelah itu, cahaya gelap di Xuanwu Shield-nya menyala terang. Dengan kilat, dia menghilang ke udara. Namun, seorang insinyur jiwa terperangah dari Soul Engineer Legion Sun Moon Empire muncul di tempatnya dan langsung jatuh ke tanah. Ji Juechen membuat gerakan yang terlalu sederhana dengan pedang penghakimannya, menyebabkan insinyur jiwa yang berjuang untuk menghilang. Tepat setelah itu, lampu lain menyala. Ji Juechen menghilang ke udara, tetapi Susanshi kembali. Alat jiwa besar berbentuk payung di langit adalah sesuatu yang diciptakan Xuan Ziwen khusus untuk Susanshi, yang disebut cermin jiwa. Ini adalah alat jiwa yang bisa memanfaatkan cermin di dalam payung besar untuk memperbesar gambar tempat yang jauh untuk dilihat Susanshi. Jika Susanshi masih memiliki Mysterious Underworld Shield, alat jiwa ini tidak akan berguna baginya sama sekali. Namun, hal-hal tertentu yang mustahil telah menjadi mungkin setelah evolusi jiwa bela dirinya menjadi perisai Xuanwu. Sebagai contoh, dia sekarang bisa menggunakan pemindahan dunia bawahnya yang misterius pada apapun dalam garis pandangnya. Sekarang akan lebih tepat untuk menyebutnya pemindahan Xuanwu. Susanshi telah menggunakan alat jiwa ini untuk mengangkut dirinya ke Legion Insinyur Jiwa, kemudian mengirim Ji Juechen sesudahnya. Pada saat ini, masih belum banyak orang di dalam Legiun Insinyur Jiwa Selatan yang telah menemukan apa yang baru saja terjadi. Ji Juechen muncul dari udara tipis, lalu dengan lembut mendarat. Segera setelah itu, dia keluar dari lingkaran cahaya yang diciptakan oleh cermin jiwa. Insinyur jiwa di sekitarnya merasa ada yang tidak beres. Segera, seseorang datang untuk menanyainya. Ji Juechen memiliki tingkat kekuatan tertentu. Dia menembak ke depan seperti sambaran petir dan menangkap seorang insinyur jiwa yang menanyainya. Dia melemparkannya ke dalam lingkaran cahaya dengan membalik tangannya. Maka, Susanshi kembali. Setelah 3 pemindahan berturut-turut, Susanshi, Jingxian, dan Ye Guyi menggunakan metode yang sama untuk secara paksa menyerbu Legiun Insinyur Jiwa Selatan beberapa puluh kilometer jauhnya dari mereka. Bahkan Titoul Douluo yang ahli dalam kemampuan spasial tidak akan bisa menggunakan teleportasi instan yang bisa melintasi jarak sejauh itu. Namun, Susanshi telah melakukannya, meskipun dengan bantuan alat jiwa. Secara alami, dia kehabisan banyak kekuatan jiwa setelah pemindahan ini. Dia memegang botol susu di masing-masing tangannya dan mulai memulihkan kekuatan jiwanya segera setelah dia muncul kembali. Hanya pada saat ini para pria di barak menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Namun,
Cermin jiwa di langit sudah disingkirkan oleh Jingxian. Hal kecil ini masih bermanfaat bagi mereka. Bahkan ada kemungkinan bahwa mereka akan membutuhkan ini untuk menyelamatkan Huo Yuhao dan yang lainnya nanti. Sejumlah besar insinyur jiwa mulai mengelilingi mereka, menghalangi mereka. Orang pertama yang bergerak, bagaimanapun, adalah SWAT fanatik. Bahkan jika dia memiliki cinta di dalam hatinya, gaya bertarungnya tidak akan pernah berubah. Dengan pedang penghakimannya menunjuk ke langit, dia mengambil langkah ke depan dengan kaki kirinya. Kemudian, dia berbalik dan menyapu pedang panjangnya secara horizontal. Cahaya dingin dan intens menyebar dalam sapuan berbentuk kipas. Insinyur jiwa yang mengaktifkan alat jiwa mereka untuk menyerang merasakan hawa dingin menyelimuti tubuh mereka, kemudian kehilangan kesadaran di saat berikutnya. Ye Gui berdiri di belakang Ji Juechen dan dengan demikian bisa melihatnya dengan sangat jelas. Sapuan horizontal Ji Juechen berisi cahaya pedang dingin yang menggigit yang mencapai 100 meter penuh, dan tidak ada makhluk hidup yang tersisa dimanapun pedangnya lewat. Setidaknya 30 insinyur jiwa kelas 3 dan 4 ditebas dengan satu pukulan pedangnya. Orang ini benar-benar menakutkan. Ye Gui merasakan hawa dingin menaiki tulang punggungnya. Dia jelas ingat bagaimana dia dan Nan Qiu terus-menerus menantangnya untuk bertarung. Dia sekarang bisa tahu dari aura megah yang keluar dari pedang Ji Juechen bahwa dia telah bersikap mudah terhadap mereka selama ini. Ji Juechen tidak berhenti bergerak. Dengan pedangnya di tangannya, dia menembak daerah-daerah dengan jumlah orang paling banyak seperti sambaran petir. Pedang penghakiman di tangannya tampaknya memandang dengan jijik pada musuh-musuhnya, dan mayat-mayat berserakan di tanah dimanapun ia menyapu. Akan sangat sulit untuk menentukan siapa orang terkuat di Sekte Tang. Namun, jika seseorang berbicara tentang yang paling destruktif, dan orang yang kemampuannya membunuh paling besar, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini adalah He Keitu dan Ji Juechen. Jika seseorang mengambil penggunaan alat jiwa, maka hanya Ji Juechen yang akan tetap. Banyak insinyur jiwa sudah memiliki alat jiwa mereka diarahkan ke Ji Juechen. Namun, pasukan yang ditempatkan di sini bukanlah pasukan terbaik yang dimiliki Kekaisaran Sun Moon. Kekuatan terbesar mereka terletak pada mempertahankan front militer, serta formasi alat jiwa yang telah mereka buat sebelumnya. Sama seperti mimpi terburuk insinyur jiwa yang bertarung melawan seorang master jiwa dalam pertempuran jarak dekat, cara tentara ini bertarung juga rentan terhadap pertempuran jarak dekat. Daerah di dalam depan itu sendiri adalah titik terlemah dari Legiun Insinyur Jiwa. Ji Juechen sudah menjadi sage jiwa, tapi kekuatan penghancurnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sage jiwa biasa. Perkakas jiwa kelas 3 dan 4 itu benar-benar hancur oleh niat pedangnya yang dingin bahkan sebelum mereka sampai padanya. Satu-satunya orang yang membuatnya sedikit berhenti adalah seorang insinyur jiwa kelas 6. Namun, hal yang menyedihkan adalah bahwa insinyur jiwa ini terampil dalam pertempuran jarak dekat. Dengan demikian, Ji Juechen mencengkeram pedangnya dengan kedua tangan. Setelah berdiri diam untuk sesaat, area di antara dia dan insinyur jiwa kelas 6 berubah menjadi sepetak abu-abu. Ini adalah domain SWAT fanatik, domain soliter. Setelah itu, tidak ada lagi sesudahnya. The SWAT fanatik tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada lawan. Ini terutama benar setelah dia mendapatkan kekasih baru. Kekasihnya berdiri di medan perang ini, dan satu lawan yang kurang berarti satu peluang lebih besar bahwa kekasihnya akan tetap aman. Ini juga menyebabkan niat bertarung pada pria dingin ini untuk mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Secara alami, menurut pendapat Ji Juechen sendiri, dia dengan keras kepala percaya bahwa alasan keinginannya untuk bertempur semakin kuat adalah karena dia telah menemukan jalan yang benar. Ya, ini adalah kekuatan cinta. Sementara Ji Juechen membunuh jalannya melalui medan perang, yang lain tidak hanya bermalas-malasan. Seolah-olah dia telah menaburkan kacang di tanah untuk menciptakan tentara, Jingxian melepaskan benteng jiwa self-driving semua medan dan menyembunyikan dirinya di dalamnya. Sebagai anggota Sekte Tang, meskipun dia tidak tahu cara membuat alat jiwa, dia relatif mahir menggunakannya. Orang tidak bisa melupakan bahwa dia awalnya berasal dari Sun Moon Soul Engineering Academy. Setelah serius mempraktikkan penggunaan mereka beberapa kali, dia secara alami terampil menggunakan benteng jiwa self-driving semua medan ini. Bab 383, keluar dari pengepungan. Benteng self-driving medan serba ada yang dia kendarai telah ditingkatkan. Saat ia memasuki mode kontrolnya, lebih dari 100 meriam mulai menembak dengan marah.
Seolah-olah itu tidak memerlukan kekuatan jiwa sama sekali saat menembak meriam jiwa yang ditempatkan oleh Legiun Insinyur Jiwa untuk berkeping-keping. Sebenarnya tidak membutuhkan kekuatan jiwa. Secara khusus, itu tidak memerlukan kekuatan jiwa Jingxian. Benteng self-driving medan semua ini dilengkapi dengan lebih dari 30 botol susu kelas 5. Itu bisa bertarung berjam-jam tanpa mengisi ulang, dan Jingxian sekarang menggunakannya untuk potensi maksimalnya. Seketika, para insinyur jiwa yang posisinya berada di bawah tembakan dikirim berlari ke segala arah. Semua legiun insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon memiliki pasukan bawahan. Bagaimanapun, para insinyur jiwa lebih penting dan lebih mahal. Seseorang harus melakukan pekerjaan yang kotor dan melelahkan, seperti meningkatkan pertahanan luar. Itu bekerja untuk pasukan bawahan. Di sebelah selatan kota, ada lebih banyak insinyur jiwa di posisi, berjumlah sekitar 300. Ada seorang insinyur jiwa kelas 8, 2 insinyur jiwa kelas 7, dan 5 insinyur jiwa kelas 6. Ditambah dengan banyak insinyur jiwa lainnya yang telah mengambil posisi di sana, pertahanan mereka sangat ketat. Namun, pada saat ini, insinyur jiwa kelas 8 telah membawa 2 insinyur jiwa kelas 7 untuk memperkuat bagian selatan kota. Tidak ada insinyur jiwa yang kuat yang tersisa di sana. Pasukan bawahan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah didakwa. Namun, banyak insinyur jiwa yang kurang kuat jatuh dalam keputusasaan di bawah pengeboman besar-besaran dari benteng self-driving medan luas dan ki pedang tajam dari SWAT fanatik. Cahaya hitam pekat baru mulai menghilang pada saat ini. Su Sanshi bahkan tidak perlu memaksimalkan kekuatan domain Xuanwu-nya. Yang harus dia lakukan adalah memastikan bahwa efeknya dimaksimalkan. Segala sesuatu dalam radius 250 meter tampaknya telah berubah menjadi rawa. Semua orang, baik insinyur jiwa dan tentara bawahan, yang bergegas ke daerah ini segera merasa seolah-olah mereka telah menyelam ke dalam genangan lumpur yang dalam. Tidak mungkin mereka bahkan bisa melihat lokasi SWAT fanatik dan benteng self-driving medan luas. Ini adalah kekuatan Akademi Tang Sekte dan Shrek. Sementara para insinyur jiwa terus-menerus mengancam posisi penguasa jiwa, tuan jiwa yang benar-benar kuat sangat mengintimidasi. Bahkan Su Tianran, yang memiliki pendapat tinggi tentang dirinya sendiri, tidak punya pilihan selain berkolaborasi dengan Gereja Roh Kudus karena ketakutannya akan penguasa jiwa yang kuat. Akademi Shrek adalah salah satu kekuatan yang sangat dia takuti. Su Sanshi dan 3 lainnya tidak bisa bertahan lama dari serangan ini. Setelah Legiun Insinyur Jiwa bereaksi dengan benar, mereka akan mengumpulkan lebih banyak alat jiwa untuk merawat mereka. Mereka akan dalam kesulitan kalau begitu. Namun, dengan meluncurkan serangan mendadak ini, apa yang ingin mereka lakukan sekarang bukan untuk menghancurkan posisi para insinyur jiwa, tetapi untuk menciptakan kekacauan sebanyak mungkin. Ini akan menciptakan peluang yang cukup bagi Huo Yuhao dan yang lainnya untuk keluar bersama para sandera. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di dalam penjara air, banyak sandera bergegas keluar seperti sekelompok harimau yang kelaparan baru saja dibebaskan. Mereka telah sangat menderita selama beberapa bulan terakhir, dan mereka membenci tuan-tuan roh jahat dengan semua keberanian mereka. Saat mereka bisa, mereka menutupi seluruh area dengan serangan jarak jauh yang diluncurkan dengan kekuatan penuh, menewaskan lebih dari setengah dari penguasa roh jahat yang lebih lemah. Zong bersaudara menyadari bahwa situasi menjadi buruk bagi mereka, dan mereka berjalan ke pintu keluar sambil membela diri. Penyerang mereka adalah beberapa ratus tuan jiwa. Bahkan yang terlemah memiliki setidaknya 4 dering. Bahkan jika tidak ada Titol Douluo yang kuat, masih ada Sage Jiwa yang kuat dan Sol Douluo, yang kebanyakan adalah guru atau anggota kuat dari berbagai sekte. Jumlah mereka menyaingi Legiun Insinyur Jiwa. Dalam hal kemampuan bertarung individu, mereka melampaui Legiun Insinyur Jiwa. Bagaimana mungkin saudara-saudara bisa mengalahkan mereka? Huo Yuhao tidak mencoba untuk menghentikan saudara-saudara Zong pergi. Mereka bertiga sangat kuat, dan mereka berspesialisasi dalam mengendalikan jiwa-jiwa binatang buas untuk bertarung. Mereka semua adalah penguasa 8 roh jahat, dan pada saat mereka mengatasi keterkejutan mereka, mereka akan menimbulkan kehancuran yang mengerikan. Ma Xiaotao juga tidak bisa menunda kedua kejahatan yang berjudul Douluo. Setelah keributan besar, mereka pasti akan segera kembali. Karena itu, hal terpenting yang harus mereka lakukan adalah bergegas keluar. Mereka harus menembus segel insinyur jiwa di luar dan mencapai suatu tempat yang luas.
Bahkan Douluo berjudul tidak akan berani bertarung melawan lebih dari 100 tuan jiwa sekaligus. Oleh karena itu, hal terpenting saat ini adalah keluar sejauh yang mereka bisa. Huo Yuhao tahu apa yang harus dilakukan sesudahnya. Dia mengaktifkan berbagi deteksi spiritual sepenuhnya, dan di benak setiap orang yang bermuatan emosi, suara yang sama bergema, tenangkan dirimu. Ikuti saya dan keluar. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, Huo Yuhao berbalik dan melihat ke arah selatan kota, yang telah benar-benar rata. Tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya hijau giok yang menawan. Detik berikutnya, pilar cahaya batu giok hijau tebal menembus langit dan membombardir daerah di sana. Ledakan hebat terdengar, dan serpihan es terbang ke segala arah. Sebuah lubang besar muncul di dinding. Pendorong jiwa Huo Yuhao bersinar dengan cahaya sekali lagi ketika dia dengan cepat tiba di depan lubang. Saat para sandera menyaksikan, cakar emas gelap sepanjang hampir 10 meter muncul tiba-tiba dan tanpa suara. Lubang yang rusak menjadi 5 kali lebih besar. Seseorang, baik anggota yang kuat dari sekte acak atau guru, megap-megap dan berkata, "The Dark Golden Terror Claw." "Pergi, sekarang!" Huo Yuhao berteriak. Kali ini, suaranya dipenuhi gelombang spiritual. Sementara banyak dari kekuatan jiwa sandera ini telah pulih, dan mereka juga telah direndam dalam obat yang menyegarkan, mereka juga telah dipenjara di penjara air selama beberapa bulan. Kekuatan mereka jauh dari optimal. Karenanya, mereka tidak bisa menunggu sampai tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Tidak ada penundaan dalam pelarian mereka. Adapun Zong bersaudara, Huo Yuhao percaya bahwa mereka tidak akan berani masuk kembali untuk saat ini. Ada beberapa ratus tuan jiwa di sini. Tidak peduli siapa yang menjaga mereka, pasti respons pertama mereka saat ini adalah mendapatkan bantuan. Huo Yuhao, yang berada di garis depan, bergegas keluar terlebih dahulu. Parit di luar sekarang penuh dengan ledakan. Saat ini, air dari parit mengalir keluar. Pendorong jiwa Huo Yuhao ditembak jatuh untuk memastikan bahwa dia bisa tetap tergantung di udara. Ketika tangannya menyentuh air, seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa mereka diselimuti kristal es seperti berlian. Ini adalah Pincer Ice Empress-nya. Sebuah gas dingin mulai menyebar dan berubah menjadi 2 sinar cahaya hijau zamrud. Pertama, mereka menabrak air yang bergelombang, yang melambat, dan kemudian berhenti. Kemudian, di bawah hawa dingin Ultimate Ice-nya, Huo Yuhao membekukan parit padat. Saat dia menarik tangannya terpisah, dia melemparkan pandangannya ke kejauhan. Insinyur jiwa telah dilemparkan ke dalam kekacauan total. Pada saat ini, sebuah tim dari sekitar 50 insinyur jiwa sedang bergegas ke arah mereka. Ketika mereka melihat Huo Yuhao, bola cahaya merah menyilaukan terbang ke arahnya seperti bintang jatuh di langit malam. Senyum merayap di wajah Huo Yuhao. Dia sudah mengharapkan ini. 50 insinyur jiwa yang ditempatkan di luar gerbang selatan terperangkap di antara batu dan tempat yang keras. Mereka telah menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sisi mereka, tetapi mereka tidak punya pilihan selain mendorong maju. Saat dia menyaksikan bom yang meledak tinggi melesat ke arahnya, Huo Yuhao tidak mencoba menghindar. Lapisan cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya dan matanya berubah sepenuhnya keemasan. Di matanya, dia sedang menganalisis jalur bom eksplosif tinggi ini. Dengan kekuatan spiritualnya yang menakutkan, kemampuannya untuk menganalisis objek tunggal apapun terasa menakutkan. Dia mengangkat tangan kanannya, dan kristal es seperti berlian bersinar cerah di tangannya. Kemudian, dia mengulurkan tangan untuk mengambil bom peledak tinggi yang masuk. Adegan aneh muncul. Saat tangan kanan Huo Yuhao meraih bom yang memiliki ledakan tinggi, ledakan yang diharapkan oleh para insinyur jiwa tidak terjadi. Sebagai gantinya, lampu merah yang mengelilingi bom berkekuatan tinggi memudar. Namun dampaknya membuat Huo Yuhao sedikit goyah di udara. Setelah itu, bom dengan daya ledak tinggi hancur total di tangan Huo Yuhao. Kekuatan bom dengan daya ledak tinggi berasal dari kompresi kuat kekuatan jiwa tipe api. Dengan susunan formasi alat jiwa kelas 6, kekuatan jiwanya semakin tidak stabil sebelum dipecat. Begitu mencapai targetnya atau menemui perlawanan apapun, itu akan mengganggu dan menyebabkan ledakan besar. Apa yang dilakukan Huo Yuhao adalah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menemukan lokasi inti yang tidak stabil dan kemudian, dengan Ultimate Ice-nya, membekukannya. Meskipun kedengarannya sederhana, sangat sulit untuk menemukan inti yang sangat tidak stabil dari bom berkekuatan tinggi yang kuat dalam waktu yang singkat. Namun,
Ia melakukannya dengan hampir sempurna. Sekarang giliranku. Huo Yuhao bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, udara di sekitarnya mulai berputar dan berputar saat dia mengaktifkan interferensi spiritualnya. Di mata 50 insinyur jiwa yang menghadapnya, orang yang melayang di udara menghilang. Tembok kota yang awalnya dihancurkan mendapatkan kembali keadaan aslinya, seperti parit. Seolah tidak ada yang terjadi, dan semuanya hanyalah mimpi. Ini, untuk 50 insinyur jiwa, yang semuanya dipersenjatai sampai ke gigi dan menggunakan alat jiwa favorit mereka, adegan ini membuat mereka terdiam. Mereka tidak ragu untuk menyerang musuh mereka, tetapi saat ini, tembok kota dan parit di depan mereka benar-benar utuh. Di mana target mereka? Bagaimana mereka bisa menembak tanpa target? Tidak, ini ilusi. Saya memesan, Komandan Legiun Insinyur Jiwa adalah seorang insinyur jiwa kelas 8. Dia telah melihat banyak hal dalam hidupnya, dan setelah jeda sesaat, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, dia tidak berhasil mengeluarkan perintahnya. Pusaran air emas aneh tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Dia merasa semua yang ada di depannya kabur, dan menelan kata-katanya dengan paksa. Pikirannya tersebar. Ini adalah keterampilan jiwa keempat Huo Yuhao, kebingungan spiritual. Sementara Huo Yuhao berada di peringkat 60, ia hanya memiliki 5 cincin jiwa. Namun, dengan kekuatan menakutkan dari kekuatan rohaninya, sementara ia tidak memiliki kemampuan bertarung dari seorang guru jiwa berantai 6, ia tidak perlu melestarikan kekuatan jiwa seperti para guru jiwa lainnya karena ia menggunakan banyak keterampilan jiwa dari mata rohnya. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menggantikan fungsi kekuatan jiwanya. Dari ketika ia pertama kali memasuki penjara air sampai sekarang, ia telah menggunakan keterampilan jiwanya satu demi satu tanpa henti, namun tetap dalam kondisi prima. 1 lawan 50. Huo Yuhao tidak sebodoh itu atau sekuat itu. Lawannya termasuk insinyur jiwa kelas 7 dan kelas 8. Saat ini, perannya bukanlah salah satu dari master jiwa tipe penyerangan, tetapi sebagai salah satu dari master jiwa tipe kontrol. Tujuannya adalah untuk mengendalikan seluruh medan perang. Setelah jeda sesaat, puluhan sosok bergegas keluar dari ilusi dari sungai, yang masih tampak utuh. Keuntungan terbesar dari deteksi spiritual Huo Yuhao sepenuhnya dicontohkan pada saat ini. Setelah dia keluar dari penjara air, dia menggunakan deteksi spiritualnya untuk secara akurat menentukan jarak 50 insinyur jiwa dari bagian selatan kota. Mereka kurang dari 100 meter dari sungai. Jarak ini, bagi para insinyur jiwa, sama sekali tidak aman. Setelah puluhan penguasa jiwa bergegas dari dasar sungai yang membeku di sungai, mereka akan berada kurang dari 100 meter dari para insinyur jiwa yang bingung. Di bawah deteksi spiritual Huo Yuhao, para sandera dibagi menjadi 3 kekuatan. Di antara mereka, mereka yang memiliki 6 cincin dan di atas dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok akan bergegas maju sebagai pelopor. Kelompok lain akan tetap di belakang untuk menjaga bagian belakang tetap aman. Master jiwa lainnya, yang memiliki cincin jiwa kurang dari 6, akan tetap berada di tengah. Ini berarti bahwa gelombang pertama dari mereka yang keluar semua memiliki setidaknya 6 cincin. Mereka semua setidaknya adalah kaisar jiwa. Saat mereka bergegas keluar dari sungai, mereka memaksimalkan kecepatan mereka saat mereka berlari menuju para insinyur jiwa seperti harimau yang hiruk-pikuk. Insinyur jiwa akhirnya bereaksi. Sinar cahaya keluar dari alat jiwa mereka. Jika kedua belah pihak dalam formasi, dan jika ada jarak yang cukup di antara mereka, para sandera tidak akan memiliki keuntungan tidak peduli seberapa kuat mereka. Ini karena Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Sun Moon telah berlatih bersama untuk waktu yang sangat lama. Berbagai alat jiwa dapat bekerja bersama-sama satu sama lain, saling membantu, dan karenanya, mereka akan dapat memproyeksikan kekuatan yang jauh lebih besar daripada apa yang disarankan oleh angka-angka mereka. Namun, 50 insinyur jiwa saat ini dihadapkan dengan skenario yang mustahil. Mereka telah kehilangan pusat komando mereka, dan mereka tidak dapat menempatkan jarak yang cukup antara diri mereka sendiri dan musuh-musuh mereka. Ketika mereka akhirnya bereaksi, mereka secara alami tidak dapat melepaskan serangan mereka yang paling kuat. Penguasa jiwa yang mereka hadapi saat ini adalah yang terbaik dari beberapa sekte dan sekolah paling kuat di dunia. Mereka adalah elit di antara para elit. Selanjutnya, para elit ini memiliki seorang komandan. Deteksi spiritual komandan mereka mencakup seluruh medan perang, dan mampu secara akurat menyampaikan jarak,
kecepatan, sudut, kekuatan, dan jenis informasi lainnya pada setiap sinar jiwa dan peluru meriam jiwa kepada mereka. Komandan mereka tidak lain adalah Raja Roh tipe kontrol, Mata Asura, Huo Yuhao. Huo Yuhao bisa mendapatkan rasa hormat dari Akademi nomor 1 di dunia, Akademi Shrek, memasuki Paviliun Dewa Laut sebelum usia 20, dan menjadi salah satu anggotanya. Ini karena kekuatan dan potensi yang tak terbatas. Dengan setiap pengalaman hidup dan mati, petualangan, dan rintangan, dia mampu tumbuh dengan kecepatan yang bahkan Elder Mu tidak mengantisipasi. Setelah ia memulihkan kemampuannya untuk bergerak lagi dan menyelesaikan latihannya yang tertutup, Huo Yuhao seperti ulat yang akhirnya menjadi kupu-kupu. Dia telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Di antara 7 monster Shrek, dia menduduki peringkat pertama dalam hal kekuatan. Kekuatan keseluruhannya melebihi dari Sage Jiwa. Deteksi spiritual, berbagi spiritual. Di mata para insinyur jiwa dan guru jiwa yang sedang bertarung, ini adalah keterampilan yang saleh. 4 Sol Douluo berdering 8, 12 Sage Jiwa berantai 7, dan sekitar 20 Kaisar Jiwa menyerbu sebelum para sandera. Mereka adalah elit dari para elit. Di bawah instruksi deteksi spiritual Huo Yuhao, ditambah dengan semangat juang yang bangkit tanpa henti di hati mereka, bagaimana mereka bisa menunjukkan belas kasihan kepada musuh mereka. Ketika Komandan Legiun Insinyur Jiwa kelas 8, akhirnya tersentak dari kebingungan yang diinduksi Huo Yuhao dalam dirinya dengan kebingungan spiritualnya, ia melihat lusinan penguasa jiwa yang geram yang hanya berjarak 1 rambut jauhnya. Para master jiwa mampu bergegas ke insinyur jiwa tanpa menimbulkan korban. Orang bisa membayangkan apa yang terjadi selanjutnya. Huo Yuhao tidak berpartisipasi secara pribadi dalam pertarungan. Dia terbang di atas kepala insinyur jiwa dan melepaskan interferensi spiritualnya sepenuhnya, menyelimuti medan perang sepenuhnya. Di dekat inti tempat sebagian besar pertempuran terjadi, tidak ada suara selain yang bisa menyebar ke dunia luar. Sejak interferensi spiritual Huo Yuhao mencapai tahap domainnya, ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya di area yang sangat luas. Ketika 50 insinyur jiwa dihancurkan, semua sandera bergegas keluar dari penjara air. Pada saat ini, di langit di atas Sunrise City, orang bisa melihat kembang api berwarna-warni meledak. Ini mungkin sinyal kesusahan yang telah dirilis ketiga bersaudara Zong. Huo Yuhao bahkan tidak melihatnya. Saat ini, ia berpacu dengan waktu. Ketiga Zong bersaudara itu tidak menakutkan. Bahkan 2 iblis berjudul Douluo tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah jumlah besar pasukan yang bisa datang dari Radiant City. Begitu mereka tiba, mereka akan berada dalam masalah serius. Setelah semua, 5 legiun insinyur jiwa paling kuat dari Kekaisaran Sun Moon semua dilengkapi dengan alat jiwa tipe terbang. Jika mereka menggunakan alat jiwa tipe terbang mereka akan dapat mencapai Sunrise City dari Radiant City dengan cepat. Biaya, tanpa memberi sandera waktu istirahat, Huo Yuhao segera memberi perintah untuk menuntut. Susanshi dan yang lainnya masih bertahan, tapi berapa lama lagi mereka bisa bertahan? Mereka hanya bisa melarikan diri jika mereka menerobos posisi yang diambil para insinyur jiwa di selatan kota. Rasa kebebasan adalah motivasi besar bagi para sandera ini. Setiap orang dari mereka berada dalam keadaan yang hampir hiruk-pikuk saat mereka menuju selatan. Pada saat ini, ledakan gemuruh terdengar. Ini membuat Huo Yuhao, yang berada di udara, menoleh. Wajahnya berubah gelap. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa begitu cepat? Dari mana ledakan guntur itu berasal? Itu datang dari tembok utara kota Sunrise City, yang merupakan satu-satunya bagian yang belum terkena. Namun, Huo Yuhao telah menginstruksikan Jing Xian untuk menanam sejumlah besar bom jiwa di sana. Orang yang bisa meledakkan bom-bom ini adalah Hekaitu. Sebelum Hekaitu pergi, dia telah memasang alat pengintai udara di sana untuk memantau situasi. Ini karena setiap prajurit dari kota Radiant yang bergegas untuk membantu rekan senegaranya harus mencapai dinding utara terlebih dahulu. Dengan meletakkan bom, mereka berharap dapat melukai dan membunuh banyak dari mereka sebelum mereka bisa tiba, serta menarik perhatian mereka. Waktu ledakan sepenuhnya dikendalikan oleh Hekaitu. Tapi bom itu benar-benar meledak begitu cepat. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa para prajurit dari Radiant City sudah ada di sini. Hanya beberapa menit telah berlalu sejak dimulainya misi. Menurut perhitungan Huo Yuhao, para prajurit dari Radiant City, setelah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah,
akan membutuhkan setidaknya 1 jam untuk mengorganisir diri, berangkat, dan tiba. Ini akan lebih dari cukup waktu baginya dan para sandera untuk dievakuasi. Namun, kedatangan tentara dari Radiant City jauh lebih cepat dari yang dia duga. Ini benar-benar membalikkan situasi. Dia dengan cepat memberitahu para sandera untuk menyerang posisi para insinyur jiwa dengan sekuat tenaga. Setelah mereka mengalahkan lawan mereka, mereka harus berkumpul kembali dengan mereka berempat, yang kemudian akan memberi mereka instruksi untuk melarikan diri dengan aman. Setelah dia menyampaikan pesan ini, Huo Yuhao berbalik dan terbang kembali ke Sunrise City. Tidak hanya dia harus menjemput Heka itu, tetapi dia juga harus menemukan Nan Qiuqiu. Jika dia tidak bisa menyelamatkan Nan Suishui segera, itu akan sangat sulit nanti, karena Sunrise City akan berubah menjadi sarang harimau. Tentu saja, bagi kebanyakan orang, Sunrise City telah berubah menjadi sarang harimau. Huo Yuhao tidak lagi bisa mengendalikan apakah para sandera bisa melarikan diri. Namun, menurut perhitungannya, serangkaian ledakan di tembok kota utara akan menciptakan masalah besar bagi tentara yang bergegas untuk memberikan bantuan. Bahkan jika mereka terbang, mereka pasti akan turun untuk memastikan situasi setelah melihat ledakan. Lagi pula, mereka tidak mungkin tahu apa yang terjadi di Sunrise City. Pasukan insinyur jiwa yang ditempatkan di sebelah selatan Sunrise City hanya memiliki 250 orang setelah 50 dari mereka meninggalkan kelompok utama. Setelah dilecehkan oleh Susanshi dan yang lainnya, mereka tidak dapat menahan diri dalam menghadapi serangan oleh penguasa jiwa yang kuat. Oleh karena itu, para sandera masih memiliki peluang bagus untuk melarikan diri. Tugas penting Huo Yuhao sekarang adalah untuk mengeluarkan semua orang dari Sekte Tang dan menyelamatkan Nan Suishui. Meskipun telah dilatih di bawah rencana tentara tertinggi, Huo Yuhao tahu bahwa emosi memainkan peran besar dalam pengambilan keputusannya. Rencana ideal sekarang adalah meninggalkan Heka itu dan Nan Qiuqiu dan membantu para sandera melarikan diri. Dia seharusnya tidak berbalik. Namun, bisakah dia benar-benar melakukannya? Tentu saja tidak. Dia bukan mesin yang tujuannya hanya menyelesaikan misi atau membunuh orang, tetapi manusia dengan darah dan daging. Bagaimana dia bisa meninggalkan Heka itu dan melarikan diri sendirian? Adapun Nan Qiuqiu, sementara hubungannya dengan dia tidak sedalam dengan Heka itu, dia masih keluar untuk menyelamatkan ibunya. Bagi Huo Yuhao, tidak ada yang lebih menyentuhnya daripada cinta ibu. Ini sebabnya dia memberitahu Nan Qiuqiu bahwa jika Nan Suishui tidak ada di penjara air, dia akan tinggal di belakang untuk membantunya menyelamatkan ibunya. Dia tahu rasa sakit kehilangan ibu seseorang dengan sangat jelas. Kali ini, Huo Yuhao tidak terbang kembali ke Sunrise City melalui tembok kota. Sebagai gantinya, dia melepaskan butterfly wings-nya dan naik secara vertikal. Ditutupi oleh tiruannya, dia terbang langsung ke langit. Keuntungan melakukan ini adalah agar dia dapat mengamati para prajurit yang datang untuk membantu mereka yang berada di Sunrise City. Pada saat yang sama, dia bisa melewati saudara-saudara Zong. Tanpa ancaman dari alat jiwa udara, Huo Yuhao merasa jauh lebih nyaman dengan alat jiwa tipe terbang dan imitasi. Perasaan ini menyertai pendakiannya 500 meter ke langit, dan kemudian menghilang dengan cepat. Di utara, dia bisa melihat dengan jelas bahwa ada barisan sosok biru gelap yang mendarat di dekat kota. Sosok biru gelap ini hanya berjumlah ratusan, tetapi kekaguman dan tekanan tak berbentuk yang mereka keluarkan hampir mencekiknya. Ketika dia melihat sosok biru gelap ini, wajah Huo Yuhao berubah seketika. Sementara dia belum pernah secara pribadi melihat legiun insinyur jiwa paling kuat dari Kekaisaran Sun Moon, dia mampu memastikan tingkat ancaman dengan kesadaran rohaninya. Tekanan yang dia rasakan dari ratusan tokoh itu melampaui apa yang dia rasakan dari legiun insinyur jiwa yang ditempatkan di luar kota. Tangan melindungi bangsa, hanya 5 legiun insinyur jiwa paling kuat dari Kekaisaran Sun Moon yang bisa memberikan tekanan seperti itu. Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion ditugaskan untuk melindungi Radiant City. Kecuali jika Kaisar meninggalkan kota, mereka tidak akan meninggalkan ibu kota dengan mudah. Namun, angka-angka ini, masing-masing mengeluarkan cahaya biru gelap, berasal dari salah satu legiun insinyur jiwa Beast Lord peringkat. Tidak peduli yang mana itu, kehadirannya di sini akan menjadi bencana besar. 200-500 orang legiun insinyur jiwa kuat yang ditempatkan di sekitar Sunrise City terdiri dari insinyur jiwa yang memiliki 2 atau 3 cincin. Persyaratan masuk mereka adalah 2 cincin, dan sementara kekuatan keseluruhan mereka tangguh,
Mereka bergantung terutama pada mengoordinasi penggunaan alat jiwa mereka, berkelahi sebagai kelompok, dan menempatkan alat jiwa mereka secara strategis untuk bertarung. Untuk Legiun Insinyur Jiwa peringkat Beast Lord, mereka semua terdiri dari insinyur jiwa yang setara dengan leluhur jiwa. Masing-masing dari mereka bisa menggunakan alat jiwa tipe terbang, dan bisa menyerang dari darat dan udara. Komandan mereka adalah insinyur jiwa kelas 9. Ke-300 insinyur jiwa dalam pasukan seperti itu sangat luar biasa. Kekuatan ledakan dan kemampuan bertarung dari pasukan insinyur jiwa Beast Lord peringkat lebih besar dari pasukan kavaleri lapis baja lebih dari 10.000 orang. Kemampuan bertarung langsung mereka menakutkan. Ditambah dengan kemampuan terbang mereka, seberapa jauh para sandera bisa lari jika mereka mulai mengejar mereka. Mengapa mereka begitu cepat? Bagaimana ini bisa terjadi? Tepat saat dia mulai berdamai dengan keterkejutannya, Huo Yuhao tiba-tiba merasakan sinyal dari Heike itu. Heike itu tidak lagi memiliki akses ke deteksi spiritualnya, tetapi dia tetap berhubungan dengannya melalui metode yang digunakan oleh insinyur jiwa. Dengan penghasil frekuensi kekuatan jiwa yang sederhana yang telah dia instal sebelumnya, Huo Yuhao dapat menemukannya dengan akurat ketika dia menggunakannya. Dia turun dengan diam-diam, dan bisa menemukan Heike itu tidak jauh dari gerbang kota. Wajah Heike itu suram ketika dia berkata, "Yuhao, bagaimana? Apakah kita berhasil mengeluarkannya?" Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Ya, benar. Mereka semua bergegas sesuai dengan rencana awal kami. Namun, mereka masih membutuhkan waktu." Petik 2. Heike itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Radiant City telah mengirim cadangan. Alat jiwa pengintai udara saya langsung hancur." Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Saya melihat itu. Saya ingin tahu berapa lama ledakan di tembok kota utara bisa menahannya." Kakak senior kedua, pergi. Bertemu dengan orang lain. Saya pergi mencari Qiu. Anda harus melarikan diri secepat mungkin. Jangan khawatirkan kita. Petik 2. Heike itu tertegun sejenak saat dia berkata, "Yuhao." Huo Yuhao mengangkat tangannya dan tidak membiarkannya melanjutkan. Dia tersenyum cerah dan berkata, "Kakak senior kedua, percayalah padaku." Heike itu menarik napas. Dia tahu bahwa pada saat ini, waktu adalah yang paling penting. Dia mengangguk dengan penuh semangat dan berkata, "Hati-hati. Jika Anda menghadapi rintangan yang luar biasa, jangan memaksanya. Saya akan bergerak dulu." Dengan itu, cahaya di belakang punggungnya menyala, dan cahaya gelap menyala. Setelah cahaya dari alat jiwa tipe terbang benar-benar terlindungi, dia menembak ke langit dan menghilang. Operasi ini dibangun untuk menghancurkan semua alat jiwa pengawasan udara. Jika tidak, bagaimana mereka bisa terbang begitu lancar di udara? Tidak seperti apa yang dia katakan pada Heike itu, Huo Yuhao tidak pergi dan menemukan Nan Qiu segera. Di dahinya, mata takdirnya terbuka sekali lagi. Dia melepaskan deteksi spiritualnya ke tingkat maksimum, yang menutupi langit di atas Sunrise City. Niat spiritualnya juga diperluas secara besar-besaran. Saat dia melakukan semua ini, dia mempercepat langkahnya menuju tempat di mana dia mengharapkan Nan Qiu berada. Tak lama, dia berhenti dan melihat ke arah tertentu. Cahaya ungu emas mulai bersinar dari Eye of Destiny-nya. Tidak jauh dari tempat dia berada, gemuruh rendah terdengar di langit. Sosok turun dari langit dengan goyah dan jatuh ke kota. Sebagai komandan yang berkualifikasi, hal pertama yang akan dilakukan setelah tiba di tempat semrawut itu adalah untuk mendapatkan informasi. Meskipun keributan di bagian utara kota lebih besar, tidak mungkin tidak ada yang akan dikerahkan untuk menyelidiki bagian lain kota. Yang harus dilakukan Huo Yuhao sekarang adalah menghentikan orang-orang ini dan membeli waktu untuk rekan-rekannya. Sementara dia jelas bahwa dia tidak bisa menahannya lama, jumlah waktu berapapun cukup baik. Tanda pisah, bajingan, apakah ini caramu menjaga para sandera? Mas Xiao Tao berteriak ketika dia melihat saudara-saudara Zong. Sementara Zong bersaudara lebih tua, mereka tidak berani menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan di depannya. Semua kepala mereka tertunduk, dan lusinan penguasa roh jahat di sekitar mereka sama tenangnya seperti jangkrik. Sesepuh ketiga dan keempat berdiri di belakang Mas Xiao Tao. Wajah mereka hijau. Mereka baru saja datang dari bagian utara kota. Ketika mereka ada di sana, mereka tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin ketika mereka melihat ledakan besar. Penatua ketiga secara akurat menyimpulkan bahwa hanya cangkang meriam jiwa stasioner kelas 8 yang bisa sebesar ini. Semua posisi untuk alat jiwa insinyur jiwa dilenyapkan,
dan setidaknya 200 insinyur jiwa mati atau terluka. Hanya beberapa yang lebih kuat yang bisa melarikan diri setelah mendeteksi serangan yang masuk. Tembok kota timur dan tembok kota barat juga telah hancur. Pada saat ini, Ma Xiaotao memerintahkan semua orang untuk menyelidiki secara mendalam. Mereka harus menemukan musuh, tetapi penatua ketiga dan penatua keempat sama-sama sangat berpengalaman berkat usia mereka. Mereka segera menyimpulkan bahwa seseorang sedang mencoba untuk membuat pengalihan. Target mereka adalah Sandera. Dibujuk oleh mereka, Ma Xiaotao harus kembali bersama mereka. Namun, pada saat ini, ledakan lain mengguncang tembok kota utara. Kali ini, Ma Xiaotao membawa kedua tetua jalan memutar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ketika mereka melihat sosok biru gelap muncul, hatinya tenggelam. Dia tahu bahwa mereka dalam kesulitan. Memang, ketika penatua ketiga dan penatua keempat melihat pasukan insinyur jiwa, mereka langsung meminta untuk kembali ke bagian selatan kota untuk menjaga para sandera. Bagaimanapun, mereka baru saja tiba. Tembok kota selatan hancur berkeping-keping oleh Huo Yuhao, yang telah menggunakan ledakan esnya di parit. Semua sandera bergegas keluar dari kota, tetapi saudara-saudara Zong tidak mengejar mereka. Sebaliknya, mereka menunggu mereka kembali. Bagaimana mungkin Ma Xiaotao tidak mengambil kesempatan ini untuk meledak dalam kemarahan? Zong Tian terkekeh pahit dan berkata, "Nyonya, bukan karena kita tidak ingin mengejar. Anda tahu bahwa ada lebih dari 500 sandera. Mereka semua memiliki setidaknya 4 cincin jiwa, dan ada sejumlah besar Sol Douluo, Sage jiwa, dan Kaisar jiwa. Jika kita mengejar, kita akan mati." Petik 2. Ma Xiaotao berkata dengan marah, "Tidakkah kamu mengatakan bahwa ada cukup bubuk penghilang jiwa? Bagaimana mereka menemukan penawarnya? Hanya pemimpin yang memiliki penangkal bubuk pemberantasan jiwa. Jika Anda tidak cukup menggunakannya, itu akan kehilangan efeknya. Bagaimana Anda menjaga para sandera itu?" Petik 2. Zong Tian berkata seolah-olah dia telah dianiaya, "Nyonya Suci, Anda tidak dapat menyalahkan saya. Mengapa Anda tidak bertanya kepada mereka di bawah saya? Kami pastinya menggunakan cukup Sol Eradicating Powder. Sebelumnya, kaki para sandera lembut seperti jeli." Petik 2. Ma Xiaotao berkata dengan dingin, "Pergi ambil air dari penjara air dan nilai jumlah bubuk pemberantasan jiwa di dalamnya. Apakah Anda berpikir bahwa saya telah melakukan kesalahan terhadap Anda?" Petik 2. "Tunggu sebentar, Nyonya Suci," kata penatua ketiga dengan sungguh-sungguh. "Sekarang bukan waktunya untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab. Yang paling penting saat ini adalah menangkap kembali semua sandera. Kita harus segera bergerak. Meskipun ada banyak orang kuat di antara para sandera, tubuh mereka seharusnya memburuk dari tinggal di penjara air. Sekarang adalah waktu terbaik untuk mengejar mereka. Selama kita bisa menunda mereka, mereka semua akan ditangkap ketika pasukan insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon mengejar ketinggalan." Petik 2. Mata Ma Xiaotao berkilau saat dia berkata, "Baiklah. Semuanya, kejar mereka denganku." Dia tidak punya cara untuk menunda mereka lagi. Jika tidak, mereka akan merasakan ada sesuatu yang salah. Niat membunuh di hatinya telah dipicu. Dia sudah siap. Ketika mereka menyusul sandera nanti, dia akan menyergap para tetua. Selama kedua gelar Douluo ini terluka, para sandera dengan mudah bisa mengalahkan tuan jiwa jahat yang tersisa. Masalah utama sekarang adalah bahwa Legiun Insinyur Jiwa, yang datang dari utara, akan segera mencapai mereka. "Ayo pergi." Ma Xiaotao, bersama dengan penatua ketiga dan penatua keempat, serta saudara-saudara Zong, naik ke udara ketika mereka mulai mengejar mereka. Ketika mereka meninggalkan kota, kedua penatua dan saudara-saudara Zong semuanya memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Ini karena itu benar-benar sunyi dan damai di luar kota. Ratusan sandera tampaknya menghilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah posisi hancur yang sebelumnya dijaga oleh para insinyur jiwa. Ini tidak mungkin. Mereka bergegas keluar hanya 15 menit yang lalu. Bagaimana mereka mengambil waktu begitu sedikit? Ketiga saudara Zong tertegun. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dulu ada 300 insinyur jiwa, 1 legiun insinyur jiwa keseluruhan, di luar kota. Di antara mereka adalah insinyur jiwa kelas 6 dan 7. Bahkan jika mereka tidak bisa menahan banyak tuan jiwa, mereka seharusnya bisa menunda mereka. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Susanshi dan yang lainnya pergi berteleportasi dari jauh dan turun ke pasukan insinyur jiwa, menyerang mereka dari dalam? Legiun insinyur jiwa itu berpisah.
Insinyur jiwa yang paling kuat secara instan dihilangkan oleh kelompok master jiwa yang dipimpin oleh Huo Yuhao. Insinyur jiwa lainnya, yang memiliki 2 hingga 3 cincin, bagaimana mereka bisa menahan begitu banyak sandera, yang semuanya biadab dengan kebencian. Hilangnya sandera adalah trik lain yang dimainkan Huo Yuhao pada mereka.